Setengah hari setengah malam, satu orang memegang gagangnya, dan yang lainnya memegang ujung sarungnya. Jelas siapa yang diuntungkan. Diwuk sedang menyerang, ingin secara paksa mengeluarkan Cloud Moon Saber. Namun, Xiao Chen ada di ujung sana dan hanya bisa bertahan. Dia menggunakan niat pedangnya yang kuat untuk secara paksa menghalangi pihak lain. Untungnya, Xiao Chen memahami domain sabre dan memahami energi sabre. Jika itu orang lain di posisi Xiao Chen, mereka tidak akan bisa bertahan lama melawan lawan seperti Diwuk. Mereka bahkan mungkin telah dikalahkan setelah hanya beberapa detik. Meski begitu, Xiao Chen merasa ini sulit untuk ditanggung, berada dalam situasi pasif. Yang paling penting adalah Diwuk muncul tiba-tiba lebih awal, menggunakan cahaya surgawi untuk menerangi malam, menyebabkan pantulan dari senjata surgawi yang melukai Xiao Chen dan kehilangan inisiatifnya. Setelah tidak melihat Diwuk selama 5 tahun, kekuatannya agak melebihi harapan Xiao Chen. Pihak lain belum maju ke Kaisar bela diri atau memadatkan hati Kaisar. Namun, dia jelas sudah memiliki kekuatan Kaisar yang padat dan tertutup. Ini tidak aneh, Xiao Chen telah memperoleh warisan penguasa pedang darah dan memadatkan hati Kaisar terlebih dahulu. Ras dewa memiliki akumulasi yang dalam dan mungkin memiliki warisan serupa. Selama bakat seseorang cukup, seseorang bisa memahaminya juga. Lepaskan, kalau begitu, beri aku kesempatan ini, dan aku pasti akan menggambar pedang ini. Namun, bagaimana kalau Anda bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang sama, jika saya memberi Anda kesempatan, apakah Anda benar-benar akan menggambar Cloud Moon Saber ini? Diwuk tiba-tiba berkata. Dia menyipitkan matanya, dan tatapannya tampak seperti pedang tajam yang menusuk Xiao Chen. Di bawah topi, ekspresi Xiao Chen tidak berubah sama sekali, tetap tenang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak mengerti. Itu benar, Xiao Chen tidak pernah benar-benar berpikir untuk menggambar Cloud Moon Saber. Jika bukan karena keraguan di hatinya, dia tidak akan meninggalkan celah bagi Diwuk untuk melukainya dan mencegahnya menggambar Cloud Moon Saber. Namun, karena Yue Bingyun meminta bantuannya, mempercayakan Bright Jade Fan kepadanya sehingga dia bisa memasuki Bright Moon City, dia harus menghentikan upacara pembukaan Divine Weapon ini. Tidak peduli apa, sekte tidak bisa mengorbankan kebahagiaan seorang wanita. Jika orang ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen, dia tidak akan peduli. Namun, Yue Bingyun bukanlah orang asing. Dia adalah seseorang yang telah melalui situasi hidup dan mati dengan Xiao Chen, seorang teman yang telah bertualang bersamanya. Karena temannya bertanya, tentu saja dia akan berani melawan api, tidak peduli dengan hal lain. Ketika Xiao Chen tiba di Bright Moon City, dia sudah memikirkan semuanya dengan jelas. Dia datang ke sini bukan untuk memohon Istana Bulan untuk berdiri di sisi gerbang naga. Dia tidak di sini untuk menghentikan persatuan Dewa Dao untuk mendapatkan dukungan Istana Bulan. Tujuan Xiao Chen sangat sederhana. Temannya dalam masalah, dan dia ada di sini untuk membantu. Ini adalah karakter asli Xiao Chen. Siang dan malam bentrok, bulan yang cerah bertarung dengan matahari yang besar. Sejak awal, ini bukan pertarungan yang seimbang. Pertama, saat itu siang hari. Diwuk memegang keunggulan pada hari itu. Kedua, dia memegang gagangnya sementara Xiao Chen memegang ujung sarungnya. Dengan dua faktor ini digabungkan, situasinya terlalu tidak menguntungkan bagi Xiao Chen. Jika Xiao Chen berada di posisi Diwuk, dia bisa menarik Cloud Moon Saber dalam beberapa tarikan napas. Kakak, Diwuk menggambar Cloud Moon Saber sebanyak 2 cm. Ada cahaya pedang yang menyilaukan, dan auranya melonjak pesat. Awan putih di atas menekan ke depan, memaksa malam di atas kepala Xiao Chen mundur 1 km. Kerumunan berteriak. Yue Bingyun menutup mulutnya dan agak tidak tahan untuk melihat. Cahaya pedang ini menyilaukan semua orang, menyebabkan kepedihan di hati banyak orang. Diwuk tersenyum tipis dan mulai mengejek Xiao Chen. Sepertinya sebentar lagi, aku akan bisa merasakan seperti apa putri suci itu. Setelah saya selesai, saya pasti akan memberitahu Anda tentang hal itu. Petik 2. Saat Diwuk mengatakan itu, ekspresi banyak orang yang hadir langsung menjadi gelap. Xiao Chen merasakan kemarahan di hatinya. Niat membunuh melintas di matanya. Dia menyebarkan domain sabrenya dan melakukan pertarungan yang ganas. Awan bergolak di langit malam di atas, indikasi kemarahan Xiao Chen. Itu seperti binatang aneh yang menerkam dengan ganas. Diwuk tidak bingung. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada gunanya. Saya sudah memelihara roh surgawi di lautan kesadaran saya. Anda tidak bisa mengalahkan saya dalam aura. Anda tidak tahu bagaimana saya menghabiskan 5 tahun terakhir. Petik 2. Adegan hari di atas Diwuk tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi dewa besar.
Dewa ini memegang pedang tajam dan menunjukkan kemarahannya saat dia melambaikannya, segera mendorong kembali binatang buas yang mengamuk yang terbentuk di malam hari. Ledakan. Tiba-tiba, 9 naga api dengan warna berbeda muncul di atas Diwuk, meraung saat mereka terbang ke arahnya. Itu Mo Chen, mengisi dengan Book of Heavenly Works di tangan. Kamu mencari kematian. Tanpa Diwuk perlu bergerak, Xing Jue mendengus dingin dan melayang ke langit. Dia dengan mudah mematahkan naga api dengan 9 pukulan. Kemudian, dia mengirim pukulan ke Mo Chen. Kekuatan pukulan ini begitu besar sehingga seluruh langit bergetar. Kekuatan menyebar di udara, dan bahkan Bright Moon Plaza yang luas bergetar hebat. Gemuruh. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya berguncang ke kiri dan ke kanan, tampak seperti akan runtuh kapan saja. Xing Jue saat ini sangat frustrasi dan tidak punya tempat untuk curhat. Ketika Mo Chen melangkah keluar, dia memberinya target yang nyaman. Perbedaan antara Mo Chen dan Xing Jue, keturunan perdana, terlihat jelas. Meskipun dia berjuang dengan kemampuan terbaiknya, pukulan ini masih membuatnya terlempar dari udara. Kulitnya memucat, dan kerudungnya berubah menjadi merah cerah. Itu tidak semua. Xing Jue terus berjalan, selangkah demi selangkah, tampak seperti dia tidak punya niat untuk menahan apapun. Xiao Chen merasakan kepedihan di hatinya dan segera bersiap untuk melepaskan, menyerah bertarung dengan Diwuk untuk menyelamatkan Mo Chen. Namun, tepat ketika Xiao Chen hendak melepaskannya, Diwuk meletus dengan niat membunuh yang kuat yang mengunci Xiao Chen. Selama Xiao Chen melepaskan dan auranya melemah, Diwuk akan segera menyusul dan melukai Xiao Chen dengan serangan secepat kilat. Saat ini adalah momen penting dari pertarungan keduanya. Siapapun yang melepaskan lebih dulu akan dirugikan. Xiao Chen awalnya berpikir bahwa jika dia melepaskannya, pihak lain akan fokus menggambar pedang. Tanpa diduga, pihak lain sangat kejam. Saat ada kesempatan, dia akan memilih untuk membunuh Xiao Chen. Diwuk, jangan berlebihan. Xiao Chen meraung marah, matanya menyipit. Diwuk tersenyum dingin. Tanpa diduga, hatimu yang polos masih belum berubah. Ini benar-benar lucu. Apakah Anda masih tidak mengerti? Sekarang, di alam Kunlun ini, hanya Anda dan saya yang memiliki kesempatan untuk bertarung menjadi orang yang disukai oleh keberuntungan. Dengan hati seperti itu, bagaimana Anda akan disukai oleh Luke? Kelemahanmu sangat jelas. Bagaimana Anda memenuhi syarat untuk memimpin seluruh alam Kunlun? Petik 2. Xiao Chen mengabaikan Diwuk. Fokusnya adalah pada Xing Jue, yang mendekati Mo Chen, semakin dekat sedikit demi sedikit. Sial, Xiao Chen mengutuk dalam hatinya. Dia tidak ragu untuk melepaskannya. Begitu dia melepaskannya, Azure Dragon Battle Armor mengembun, menutupi seluruh tubuhnya, tidak meninggalkan tempat yang terbuka. New garis bawah chapters diterbitkan di novelringan.com. Sosok Xiao Chen berubah menjadi naga, muncul seperti naga yang melompat dari langit dan bergerak seperti meteor. Namun, tidak peduli seberapa cepat Xiao Chen, Diwuk, yang mengawasi Xiao Chen, bahkan lebih cepat. Hari di atasnya mengambil kesempatan untuk melonjak, menyapu malam yang kental Xiao Chen. Kemudian, Diwuk maju satu langkah dan menusukkan Cloud Moon Saber ke sarungnya. Waktunya sangat bagus, sarungnya segera mengenai Xiao Chen tepat saat dia melayang, mendaratkan pukulan berat di dadanya. Bahkan dengan Azure Dragon Battle Armor melindungi Xiao Chen, lubang berdarah masih terbuka di dadanya. Meskipun cederanya parah, Xiao Chen menggunakan kekuatan serangan ini untuk mempercepat tubuhnya, dengan cepat memblokir di depan Mo Chen. Angin kencang bertiup saat Xiao Chen menggerakkan semua energi primordial di tubuhnya, menggunakan kecepatan tercepatnya untuk melemparkan pukulan, melawan serangan Xing Jue. Ledakan, kedua tinju itu bentrok. Xiao Chen, yang telah mewujudkan Azure Dragon Battle Armor, tidak bergerak sedikit pun. Sebaliknya, dia mengirim Xing Jue terbang. Dibandingkan dengan peningkatan luar biasa Diwuk, Xing Jue jauh lebih lemah. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Chen tidak peduli dengan lukanya sendiri. Dia dengan cepat pergi untuk membantu Mo Chen berdiri. Mo Chen tersenyum pahit. Dia tidak bisa membunuhku. Bagaimana Anda bisa begitu bodoh? Saya telah mengelola Pulau Bintang Surgawi selama bertahun-tahun. Saya pasti memiliki beberapa harta karun rahasia untuk melindungi hidup saya. Petik 2. Baru sekarang Xiao Chen menyadari itu. Namun, itu tidak masalah. Bahkan jika Xing Jue tidak bisa membunuh Mo Chen, jika Xing Jue memukulnya, dia masih akan merasakan sakit. Karena Xiao Chen membawa Mo Chen ke sini, dia perlu menjamin keselamatannya. Hahaha, Anda benar-benar Raja Naga Azure Xiao Chen. Penuh kesetiaan dan semangat. Namun, Anda ditakdirkan untuk dikalahkan di sini hari ini. Cloud Moon Saber ini milikku.
Diwuk tertawa keras. Dia menggenggam sarungnya dengan tangan kirinya dan pegangannya dengan tangan kanannya. Dia mengangkat pedang dan bersiap untuk menariknya keluar. Kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Ekspresi Xiao Chen berubah dingin saat dia membantu Mo Chen berdiri. Kemudian, dia melepas topinya dan dengan santai melemparkannya ke samping. Bukannya aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Saya hanya tidak ingin mengungkapkan identitas saya. Jubah putih dan rambut putih. Murni dan bersih dengan hati yang polos. Xiao Chen sudah memutuskan untuk membunuh. Ketika Xiao Chen melepas topinya dan rambut putihnya terbang kemana-mana dengan angin sepoi-sepoi, memperlihatkan wajahnya yang tampan dan lembut, semua orang tersentak. Itu benar-benar dia. Raja Naga Azure Xiao Chen sebenarnya sangat berani datang ke Bright Moon City. Betapa beraninya dia. Ternyata Diwuk benar. Ini masuk akal. Selain White Robert Bladesman, siapa lagi yang memiliki niat pedang seperti itu? Namun, sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan. Diwuk sudah sepenuhnya mengendalikan Cloud Moon Saber. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Penampilan Xiao Chen menyebabkan keributan, semua pembudidaya di Bright Moon Plaza meletus dalam diskusi yang mengejutkan. Namun, pada saat yang sama, situasinya tidak terlihat baik untuk Xiao Chen. Alasannya tidak lain adalah kekuatan Diwuk yang jelas untuk dilihat semua orang. Sekarang dia memegang Cloud Moon Saber, siapa yang bisa menghentikannya menggambar pedang. Di peron, Yue Bingyun menggigit bibirnya. Air mata memenuhi matanya yang cantik. Apakah Xiao Chen berhasil atau tidak, dia telah mengambil risiko dan datang ke kota bulan cerah ini demi dia. Xiao Chen, jadi, itu benar-benar kamu. Kejutan melintas di mata Xing Jue. Setelah shock, pembunuhan mengerikan Qi diseduh dengan panik. Namun, Diwuk tampak tidak terpengaruh. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, kamu akhirnya memutuskan untuk melepas topimu. Namun, saya sudah mengatakan Anda tidak memiliki kesempatan. Momen ini akan menjadi awal dari penurunan keberuntungan Anda. Ketika Sekte Langit Tertinggi dihancurkan, itu akan menjadi akhirmu. Suara mendesing. Tepat setelah Diwuk berbicara, ribuan lapisan cahaya surgawi melonjak keluar dari tubuhnya. Gumpalan awan emas di udara bergejolak terus-menerus. Gambar bangsa dewa muncul tidak jelas di awan. Kekuatan surgawi tanpa batas meledak dari tubuh Diwuk. Meskipun dia belum maju ke Kaisar Bela Diri, auranya sudah melampaui banyak Kaisar Bela Diri. Saat Divine Might menyebar, semua pembudidaya di alun-alun tersebar dengan tergesa-gesa. Di tengah Divine Might yang tak terbatas ini, Diwuk menggenggam gagang pedang dan berteriak. Huang Dang, dia benar-benar menggambar Cloud Moon Saber. Gemuruh, aura senjata surgawi dan aura Diwuk bertabrakan dengan intens. Petir menyambar, dan guntur meraung di langit, menciptakan segala macam fenomena misterius. Bright Moon Plaza bergetar terus-menerus. Pilar dan bangunan runtuh, retakan menyebar di tanah, tumbuh menjadi jurang yang dalam. Seluruh alun-alun berubah menjadi reruntuhan. Ekspresi semua pembudidaya lautan berbintang surgawi yang melihat pemandangan ini menjadi gelap pada saat yang sama. Diwuk sebenarnya menggambar senjata surgawi. Ini benar-benar tak tertahankan, terlalu tak tertahankan. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Dia benar-benar menariknya keluar. Ini sudah berakhir. Betapa malangnya, Putri Suci Istana Bulan sebenarnya akan menikahi seseorang dari ras dewa. Di peron, Yue Bingyun menunjukkan ekspresi serius. Matanya berkilauan dengan kesedihan. Wind Shadow Sword di punggungnya merasakan perjuangan Cloud Moon Saber dan berdengung terus-menerus saat bergetar, mengirimkan niat pedang yang luar biasa. Aku, Diwuk, tetap tersembunyi selama 5 tahun. Jika saya bahkan tidak bisa menaklukkan senjata surgawi yang tidak penting seperti Anda, maka saya telah hidup sia-sia. Xiao Chen, kamu mungkin bergelar Raja Naga Azure, tapi apa yang bisa kamu lakukan padaku? Petik 2. Diwuk terus mencengkeram Cloud Moon Saber yang sedang berjuang yang mengeluarkan cahaya yang berkedip. Kemudian, dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa keras dengan sikap arogan yang tak tertahankan. Kau pasti sangat kesakitan. Anda mungkin tidak puas dengan master seperti itu, kan? Petik 2. Xiao Chen merasakan perjuangan Cloud Moon Saber. Lalu dia dengan lembut bergumam, kalau begitu, biarkan aku membebaskanmu dari ini. Sebuah cahaya berkobar di mata Xiao Chen saat niat pedang yang melonjak menyatu dengan liar. Rambutnya yang panjang beterbangan tampak ramah tamah dan riang. Jubah putihnya berkibar kencang tertiup angin. Tubuh Xiao Chen meledak dengan niat pedang yang kuat. Pada saat ini, dia melepaskan domain sabrenya sepenuhnya. 100 helai energi primordial, 100 helai vital ki yang tampak seperti naga yang menjulang tinggi, puncak kehendak guntur,
inkarnasi Dharma yang tersembunyi di kedalaman lautan kesadaran Xiao Chen, kekuatan sihirnya yang luas, dia menuangkan semua yang dia miliki ke dalamnya. Domain Sabre ini tanpa menahan diri. Kunjungi novelringan.com, temukan garis bawah novel baru. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen memfokuskan semua kartu truf dan berbagai energinya ke dalam domain sabrenya. The Flawless Sabre Dao, segala sesuatu di dunia bisa menjadi pedang. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, semua cahaya dalam jarak 1 kilometer dari Xiao Chen menghilang, memasuki kegelapan yang sunyi dan mematikan. Tidak ada seberkas cahaya pun yang terlihat. Itu seperti cahaya menghilang dari tempat itu. Ini adalah pemandangan yang dilihat orang biasa. Namun, talenta luar biasa yang hadir melihat pemandangan yang berbeda. Brightness, cahaya yang sangat terang. Cahaya pedang yang benar-benar menekan bahkan matahari yang terik. Mempesona, menusuk, dan mengejutkan. Domain pedang. Pedang datang lebih dulu dan domain kemudian. Domain melengkapi pedang dan bukan pedang yang melengkapi domain. Pada saat ini, dalam jarak 1 kilometer dari Xiao Chen, selain dari kekuatan asli dunia, ada juga berbagai energi Xiao Chen. Ketika Xiao Chen memutuskan untuk menggabungkan semua yang dia miliki ke dalam pedangnya untuk digunakan, cahaya itu secara alami seterang matahari, sesuatu yang bisa mengejutkan orang lain. Dia meledakkan 3 titik saber energi di lautan kesadarannya dan menarik lunar shadow sabernya, mengirimkan serangan puncaknya. Suara mendesing. Sosok Xiao Chen tampak seperti dia berteleportasi, muncul di depan Diwuk entah dari mana. Diwuk, yang masih tertawa terbahak-bahak, bahkan belum bereaksi sebelum dia menemukan cahaya pedang menebang tanpa peringatan. Serangan pedang ini terlalu cepat. Itu menekan ruang dan berjuang bebas dari kendalanya. Tidak ada cara sama sekali untuk menghindar atau memblokir. Retakan, cahaya pedang langsung memotong Cloud Moon Sabre di tangan Diwuk. Terdengar suara retak. Di depan mata semua orang yang tidak percaya, Cloud Moon Saber, senjata surgawi, pecah menjadi 2. Sial, setengah dari Cloud Moon Sabre jatuh ke tanah. Itu mendarat dengan dentang logam. Suara ini tampak sangat sunyi saat bergema di dunia. Namun, itu juga memberikan kegembiraan yang aneh. Itu adalah teriakan terakhir dari Cloud Moon Saber. Hanya Xiao Chen yang bisa memahami kesedihannya. Sebagai senjata surgawi, itu tidak puas berada di tangan seseorang yang bukan seorang ahli pedang. Itu bahkan lebih tidak puas dengan nasib jatuh tepat setelah ditarik. Kemungkinan besar, hanya Xiao Chen yang bisa memahami kegembiraan itu, kegembiraan karena bebas. Setelah ditarik secara paksa, itu hanya ditakdirkan untuk penyerahan paksa. Oleh karena itu, jatuh seperti ini adalah semacam kebebasan. Sial, 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 setengah dari pedang memantul beberapa kali sebelum akhirnya mendarat di tanah. Tangisan terakhir itu adalah teriakan takdir, ratapan sedih ketidakberdayaan sebelum mati. Apakah itu kesombongan atau kepengecutan? Tidak ada yang bisa mengerti. Ada kebanggaan yang lebih tinggi dari langit, ketajaman yang tidak bisa ditandingi oleh pedang. Saya memiliki keinginan untuk menerobos alam Kunlun, untuk bersaing dengan senjata surgawi dunia di atas. Sayangnya, Dao surgawi tidak adil. Dao duniawi tidak masuk akal. Pedang yang kuat tidak dapat bertemu dengan orang yang ditakdirkannya. Tangisan ini sedikit mengejutkan Xiao Chen. Suara terakhir Cloud Moon Saber bergema di telinganya. Dalam hatinya, dia tahu bahwa bukan dia yang memecahkan Cloud Moon Saber tetapi Cloud Moon Saber memilih untuk membiarkan Xiao Chen memecahkannya. Apakah ini kesombongan atau kepengecutan? Xiao Chen juga tidak tahu. Adapun tangisan para pembudidaya di sekitar dan ekspresi Istana Bulan yang sangat menarik, mereka semua jauh. Xiao Chen bahkan tidak memperhatikan Diwuk yang pucat. Tatapan Xiao Chen tertuju pada separuh pedang yang patah di tanah. Kurang ajar, keturunan iblis Kaisar Azure, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Petik 2. Teriakan dingin tiba-tiba datang dari Istana Bulan yang melayang di langit. Suara itu menusuk tulang seperti es. Semua orang di Bright Moon City merasakan hawa dingin di punggung mereka saat mereka gemetar. Kemarahan dalam suara ini mengilhami ketakutan pada semua orang. Ketakutan menyebar ke seluruh tubuh mereka. Tidak peduli siapa itu, mereka semua merasakan niat membunuh yang mengerikan. Pakar terkuat dari lautan berbintang surgawi, Master Istana-Istana Bulan marah. Tidak perlu ragu, pemilik suara ini adalah Master Istana Lunar Palace, pemimpin dari 3 primes dari Heavenly Starry Ocean. Master Istana-Istana Bulan muncul di langit dengan bulan yang cerah sebagai latar belakang dan perlahan-lahan turun. Dia mengenakan gaun biru panjang dan memiliki awan berwarna-warni di sekelilingnya. Setelah Master Istana-Istana Lunar mendarat, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, bahkan bernapas pun tidak.
Alasannya adalah semua orang merasakan kemarahan perdana ini. Dia sudah siap untuk membunuh. Xiao Chen, yang punggungnya menghadapnya, merasakan tekanan paling besar. Kekuatan perdana membuat hati seseorang bergetar dan tubuh mereka menjadi dingin. Ini adalah pertama kalinya seorang perdana melepaskan aura mereka pada Xiao Chen. Baru sekarang dia mengerti betapa mengerikannya kekuatan seorang perdana. Itu adalah level yang tidak bisa dia bayangkan sama sekali. Namun, Xiao Chen tidak menoleh atau menjelaskan apapun. Meskipun perdana muncul, sulit baginya untuk menenangkan emosinya. Dia melemparkan lengannya ke belakang, dan kipas giok cerah meninggalkan tangannya. Kipas angin terbuka di udara, memancarkan cahaya terang yang lembut. Suara sitar dan nyanyian merdu juga datang darinya. Ketika kepala istana-istana bulan melihat kipas giok cerah terbang, itu mengejutkannya. Dia jelas terkejut. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap kipas giok cerah. Tatapannya berkedip, dan ekspresinya berubah. Terbukti, ada keputusan yang harus dia buat di dalam hatinya yang sulit untuk dibuat. Xiao Chen membungkuk dan mengambil bagian yang patah dari Cloud Moon Sabre. Kemudian, dia menegakkan dan melihat sisa pedang di tangan Diwuk. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kamu inginkan bukanlah pedang harta karun yang ada murni untuk Sabre Dao. Berikan padaku. Setelah Xiao Chen berbicara, dia tidak menunggu Diwuk menolaknya. Dia hanya mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Agak terganggu, Diwuk tidak merontak, membiarkannya merebutnya dengan mudah. Mo Chen, ayo pergi. Sosok Xiao Chen melayang pergi, tiba di depan Mo Chen. Kemudian, dia menoleh untuk menghadap Yue Bingyun. Setelah tersenyum, dia membawa Mo Chen ke udah. Sebelum tatapan semua orang, Xiao Chen pergi. Master Istana-Istana Bulan ingin mengatakan sesuatu. Namun, ketika dia melihat kipas giok cerah di tangannya, dia memikirkan kembali apa yang dikatakan Xiao Chen kepada Diwuk. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Yue Bingyun yang benar-benar terganggu yang berada di peron menonton Xiao Chen pergi. Dia menghela nafas tak berdaya. Mengingat kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti sekarang apa yang telah terjadi. Itu semua Yue Bingyun. Tidak puas dengan pengaturan Master Istana-Istana Lunar, dia telah menggunakan kipas giok cerah untuk mengizinkan Xiao Chen memasuki kota dan menghentikan upacara pembukaan senjata surgawi ini. Namun, Yue Bingyun tidak menyangka bahwa saat upacara pembukaan senjata surgawi dihancurkan, pedang Xiao Chen benar-benar akan menghancurkan pedang bulan awan. Dia tidak mengharapkan ini sama sekali, itu benar-benar di luar imajinasi terliarnya. Mulai sekarang, angin tidak memiliki bayangan, dan awan tidak memiliki bulan. Upaya dan persiapan Istana Bulan selama 1000 tahun terakhir, semua harga yang telah mereka bayar, sia-sia. Jika kepala Istana-Istana Bulan mengetahui hal seperti ini akan terjadi, mungkin dia tidak akan menyelenggarakan upacara pembukaan senjata surgawi ini. Saat Master Istana-Istana Bulan menyaksikan Xiao Chen pergi, perlahan menghilang dari Bright Moon City, dia menggenggam Bright Jade Fan dengan erat. Pada akhirnya, dia tidak menyerang. Mungkin, Anda agak berbeda dari iblis itu. Master Istana-Istana Lunar melihat sekeliling, dan ki pembunuhannya menghilang. Dia menoleh ke Diwuk dan bertanya, apakah kamu putra surgawi, Diwuk? Diwuk memulihkan akalnya dan mengangguk. Junior ini adalah dia. Saya terburu-buru untuk datang dan tidak melapor sebelum tiba-tiba di Bright Moon City. Saya minta maaf atas pelanggarannya. Saat menghadapi perdana ini, Diwuk tidak menunjukkan rasa takut. Dia menjawab dengan benar, menampilkan suasana yang agak mengingatkan pada karakter utama. Kepala Istana-Istana Lunar menatap lurus ke arah Diwuk seolah-olah dia sedang mencoba untuk melihat semua yang ada di Diwuk, membuatnya merasa agak tidak nyaman. Setelah beberapa saat, Kepala Istana-Istana Bulan mengangguk sedikit. Tidak buruk, sebelum maju ke Kaisar Bela Diri, Anda telah memahami roh surgawi yang unik untuk ras dewa, mengolah energi dewa surgawi. Anda benar-benar luar biasa, ikutlah bersamaku. Mari kita mengobrol. Petik 2. Setelah tertegun sejenak, Diwuk bereaksi. Master Istana-Istana Lunar mengundangnya untuk bertemu dengannya sendirian. Dengan Cloud Moon Saber rusak, Istana Bulan tidak lagi memiliki hal yang paling mereka andalkan. Mereka mungkin tidak punya pilihan lain selain tunduk pada persatuan Dewa Dao. Ketika Diwuk memikirkan ini, dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Dia memberi hormat dan berkata, terima kasih banyak atas undangan Palace Master. Wuk sangat terhormat. Diwuk merasa sombong di dalam hatinya. Meskipun Xiao Chen tampaknya menjadi pusat perhatian selama upacara pembukaan senjata surgawi ini, semua upaya Xiao Chen akhirnya membantunya. Tanpa Xiao Chen memecahkan Cloud Moon Saber, mengingat kebanggaan dari Palace Master dari Lunar Palace, Diwuk tidak akan mungkin bertemu dengannya sendirian.
Ini adalah hal yang paling dikhawatirkan Xiao Chen sebelum datang ke Istana Bulan, namun pada akhirnya itu terjadi. Namun, pada saat ini, Xiao Chen tidak merasa menyesal. Dia sudah mengetahui isi hatinya sejak lama. Perjalanan ini, ia hanya bertujuan untuk membantu temannya. Karena dia telah mencapai tujuannya, tidak ada yang perlu disesali. Namun, teriakan terakhir dari Cloud Moon Saber membuat Xiao Chen sangat tersentuh. Di Bright Moon City, karena banyak Sion Suci menyaksikan Diwuk mengikuti kepala istana-istana bulan ke istana bulan di langit, ekspresi mereka agak berubah. Tanah suci di belakang keturunan suci ini telah diyakinkan oleh Xiao Chen dan setuju untuk membantu sekte langit tertinggi pada saat yang genting. Namun, sekarang, istana bulan tampaknya menunjukkan perubahan sikap, membuat mereka agak gugup. Istana bulan memiliki pengaruh yang cukup kuat di lautan berbintang surgawi. Jika istana bulan berpihak pada persatuan Dewa Dao, maka sekte langit tertinggi, yang awalnya nyaris tidak bertahan, akan berada dalam bahaya langsung. Keturunan suci ini dengan cepat bergegas kembali untuk membawa berita ini ke tanah suci masing-masing. Selain dari myriad Lauvian Master, yang tidak terpengaruh, berbagai Holy Master merasakan sedikit perubahan hati. Ini terutama terjadi pada Cyclic Astral Lord. Reaksinya adalah yang terbesar. Dalam kemarahannya, dia bahkan memarahi Chuyang, putra suci dengan kejam, kejadian yang jarang terjadi. Banyak guru suci hanya menjadi tenang dan rileks setelah berita tertentu menyebar 3 hari kemudian. Istana bulan tidak berpihak pada persatuan Dewa Dao, mereka hanya mengambil setengah langkah. Mereka berjanji kepada Diwuk bahwa selama persatuan Dewa Dao dapat menghancurkan sekte langit tertinggi, Istana bulan akan bergabung dengan persatuan Dewa Dao tanpa syarat. Ini bukan berita buruk, dan untuk berbagai tanah suci, ini adalah hasil terbaik. Bagaimanapun, mereka sudah setuju untuk membantu Xiao Chen dan mempertaruhkan masa depan mereka pada Raja Naga Azure. Jika Istana Bulan memihak Serikat Dewa Dao dan mereka pergi untuk membantu, tidak akan ada peluang kemenangan. Segera, setengah bulan telah berlalu sejak upacara pembukaan senjata surgawi berakhir. Tidak ada hal besar yang terjadi dalam setengah bulan terakhir ini. Semua orang mendiskusikan Raja Naga Azure tentang serangan pedangnya yang mengejutkan selama upacara pembukaan senjata surgawi. Upacara pembukaan senjata surgawi sangat menarik, penuh dengan suka dan duka. Akan sulit untuk tidak menjadi topik pembicaraan. Ini terutama terjadi pada Xiao Chen. Pada akhirnya, dia benar-benar berhasil memecahkan Cloud Moon Saber dan membiarkan Bright Moon City tetap hidup. Semua orang menganggap ini luar biasa. Demikian juga, serangan pedang ini menjadi kejutan besar bagi lingkaran Kaisar Bela Diri, memicu diskusi ekstensif. Ini karena Xiao Chen telah mengambil jalan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Menggunakan pedang untuk mengontrol ruang, untuk menekannya, mematahkan pandangan lama lingkaran Kaisar Bela Diri tentang domain, konsep ini benar-benar tak terbayangkan. Selama setengah bulan terakhir, Kaisar Bela Diri tiba dalam arus konstan di Pulau Bintang Surgawi untuk meminta nasihat dari Xiao Chen tentang misteri yang terkandung dalam serangan pedang itu. Xiao Chen tidak menyembunyikan apapun, secara terbuka memberitahu semua pencari apa yang dia pahami. Pada hari khusus ini, Xiao Chen mengirim Kaisar Bela Diri Surgawi yang lebih besar dari Laut Badai. Kemudian, setelah dia kembali ke kediamannya dan berdiskusi dengan Mo Chen bagaimana cara mengatasi pecahnya Cloud Moon Saber, seorang tamu tak terduga datang. Ketika Mo Chen melihat orang ini, dia sangat terkejut. Nona Bingyun, bukankah kamu ditempatkan di bawah tahanan rumah? Kenapa kamu muncul di sini? Orang yang datang adalah Yue Bingyun, yang dikabarkan telah ditempatkan di bawah tahanan rumah setelah upacara pembukaan senjata surgawi. Yue Bingyun tersenyum tipis dan menatap Xiao Chen. Dia berkata, sekarang, saya sudah bukan lagi putri suci Istana Bulan dan dapat pergi kemanapun saya mau. Xiao Chen dan Mo Chen tidak menyangka kedatangan Yue Bingyun. Ketika Yue Bingyun mengungkapkan bahwa dia bukan lagi putri suci Istana Bulan, mereka bahkan lebih terkejut. Xiao Chen bertukar pandang dengan Mo Chen. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Apakah Tuan Istana-Istana Bulan dan Putri Suci saling berselisih? Bingyun, apa maksudmu? Xiao Chen menyelidiki saat dia mengundang Yue Bingyun masuk. Karena ini mungkin melanggar masalah sensitif, nada bicara Xiao Chen tidak mengandung urgensi. Dia hanya bertanya dengan santai, tidak memberikan tekanan apapun pada Yue Bingyun. Yue Bingyun tersenyum tipis dan menjawab, ini tidak seserius yang kamu pikirkan. Setelah guru mengetahui pikiran saya, dia tidak lagi memaksa saya. Dia membiarkan saya meninggalkan Istana Bulan. Namun, saya dibesarkan di Istana Bulan. Setelah meninggalkannya, saya tidak bisa memikirkan tujuan, jadi saya datang ke sini. Kau tidak akan mengusirku, kan?
Jika itu seperti yang dia katakan, maka itu bagus. Xiao Chen dan Mo Chen melepaskan napas tertahan mereka. Sepertinya Palace Master dari Lunar Palace bukanlah orang yang berdarah dingin tanpa emosi. Masih ada hubungan dan perasaan guru murid antara dia dan Yue Bingyun. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Yue Bingyun pergi begitu saja. Mo Chen berkata dengan senyum bahagia, kami senang Anda datang. Bagaimana kami bisa mengusirmu? Nanti, saya akan pergi dengan Elder Sister Bingyun untuk mengatur tempat tinggal. Keduanya tidak bersemangat seperti yang dibuat Mo Chen, tetapi Xiao Chen tidak keberatan Yue Bingyun tinggal di Pulau Bintang Surgawi. Dia hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yue Bingyun melihat kedua bagian Cloud Moon Saber yang patah saat dia berkata dengan lembut, itu benar. Saya juga datang ke sini untuk sesuatu yang lain. Petik 2. Xiao Chen mengamati ekspresi Yue Bingyun, dan dadanya menegang. Dia bertanya, apakah kamu di sini untuk Cloud Moon Saber ini? Senjata surgawi ini sudah kehilangan sifat ketuhanannya, benar-benar kehilangan spiritualitasnya. Itu tidak lagi berharga. Bisakah Anda meninggalkannya dengan saya? Saya bersedia menyumbangkan setengah dari sumber daya kembali ke Istana Bulan. Petik 2. Melihat Yue Bingyun menatap Cloud Moon Saber, Xiao Chen berpikir bahwa Istana Bulan ingin mengambil kembali Cloud Moon Sabre, jadi dia dengan cepat angkat bicara. Sebenarnya, Xiao Chen tidak punya rencana untuk Cloud Moon Sabre ini. Dia hanya ingin menyimpan 2 potong pedang ini. Tangisan terakhir dari Cloud Moon Saber telah membuat Xiao Chen sangat terkejut. Mungkin ini adalah penghormatan seorang Bladesman terhadap pedang. Dia hanya ingin menyimpannya. Meskipun Cloud Moon Saber pada awalnya bersedia untuk dihancurkan oleh Xiao Chen adalah orang yang secara pribadi menghancurkannya pada akhirnya. Menjaga Cloud Moon Saber adalah caranya untuk menebusnya. Namun, melakukan ini jauh dari cukup untuk meringankan rasa bersalah di hatinya. Yue Bingyun tersenyum dan berkata, tidak, kamu terlalu banyak berpikir. Saya ingin bertanya apakah Anda bersedia menggabungkan Lunar Shadow Saber dan potongan-potongan Cloud Moon Saber menjadi senjata sub-divine baru. Petik 2. Xiao Chen menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Saran Yue Bingyun tidak terduga. Jika dipikir-pikir lebih jauh, apakah ini niat dari kepala Istana Bulan? Yue Bingyun melanjutkan, Xiao Chen, kamu tidak perlu mencoba menebak. Meskipun guru tidak mengatakan apa-apa, ini adalah niatnya. Dia membuat 2 gerakan. Secara terbuka, dia setuju dengan Diwuk. Namun, diam-diam, dia juga tidak meninggalkanmu. Lagi pula, tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan benar-benar mau ditelan oleh ras dewa. Xiao Chen merasa terkejut. Master Istana Bulan ini benar-benar luar biasa. 2 gerakan, 1 terbuka dan 1 rahasia, memperhitungkan semua kemungkinan akhir. Ini terutama terjadi dengan gerakan dengan Yue Bingyun. Saat ini, dia bukan lagi murid Istana Bulan. Bahkan jika dia datang untuk membantu Xiao Chen, Persatuan Dewa Dao tidak dapat mengatakan apapun atau menemukan alasan untuk mempersulit Istana Bulan. Jika Persatuan Dewa Dao berhasil dan benar-benar menghancurkan Sekte Langit Tertinggi, Istana Bulan masih akan berada dalam posisi yang baik, setelah secara terbuka mengumumkan dukungan untuk Persatuan Dewa Dao. Memikirkan hal ini, Xiao Chen tersenyum pahit dan berkata, tuanmu ini licik atas nama Istana Bulan. Semua orang bisa menjadi pion. Apa dia pernah memikirkan perasaanmu? Yue Bingyun berkata dengan lembut, tolong jangan salahkan tuanku, saya tidak pernah. Ketika seseorang berada dalam posisi yang berbeda, sudut pandang yang diambilnya secara alami akan berbeda. Selanjutnya, kali ini, saya bersedia. Selama Anda mau, saya memiliki sarana untuk membuat Cloud Moon Saber bergabung dengan sempurna ke dalam Lunar Shadow Saber, untuk memunculkan karakteristik Cloud Moon Saber. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia berpikir keras. Ini memang godaan besar. Namun, dia harus menanyakan pendapat Ao Jiao terlebih dahulu. Ao Jiao, apakah menurutmu itu bisa dilakukan? Ao Jiao, yang berada di cincin roh abadi, mengangguk. Jika hanya menggabungkan Cloud Moon Saber, kita bisa setuju. Adalah baik untuk meningkatkan Lunar Shadow Saber lebih jauh sebelum maju menjadi senjata surgawi. Xiao Chen merasakan kejutan. Dia bertanya, bahkan setelah menggabungkan keduanya, kita masih tidak dapat meningkatkan Lunar Shadow Saber menjadi senjata surgawi. Secara alami, kita bisa. Namun, itu hanya akan menjadi senjata surgawi biasa. Entah Lunar Shadow Saber tidak menjadi senjata surgawi, atau ketika itu terjadi, ia masuk ke dalam peringkat senjata surgawi. Hal ini seperti Anda, entah Anda tidak menjadi kaisar bela diri atau ketika Anda melakukannya, Anda akan menjadi orang yang berpengaruh di antara kaisar bela diri. Xiao Chen sekarang mengerti.
Bukannya dia tidak bisa tapi dia tidak mau. Saat ini, Lunar Shadow Saber seperti akumulasi kuasi kaisar yang mengumpulkan. Itu baik-baik saja. Saat ini, Xiao Chen masih belum membuat persiapan untuk memiliki senjata surgawi yang transenden. Xiao Chen mengangguk. Aku telah mendiskusikannya dengan Lunar Shadow Saber, dan dia setuju. Kalau begitu, aku akan merepotkan Nona Bingyun. Yue Bingyun mengerjap karena terkejut bahwa Xiao Chen benar-benar membahas perubahan senjata dengan item spirit. Dia memulihkan akalnya dan tersenyum. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini tidak benar-benar bermasalah. Salah satu yang benar-benar menimbulkan masalah adalah adik Mo Chen. Tanpa bantuannya, akan sangat sulit bagiku untuk menggabungkan Lunar Shadow Saber dan Cloud Moon Saber dengan sempurna. Mo Chen berkata, tidak apa-apa. Selama saya bisa membantu kakak Xiao Chen, Mo Chen bersedia melakukan apa saja. Xiao Chen melihat ketulusan di mata kedua wanita itu dan merasa tersentuh. Sangat beruntung bagi seseorang untuk dapat memiliki teman dekat wanita dalam hidup. Namun, Xiao Chen punya dua. Dia harus mengatakan bahwa dia sangat beruntung. Yue Bingyun berkata, tidak ada waktu untuk kalah. Mari kita mulai sekarang dan selesaikan sebelum Persatuan Dewa Dao memulai serangan terakhir mereka pada Sekte Langit Tertinggi. Ketika masalah ini disebutkan, hati Xiao Chen tenggelam. Kekhawatiran terlihat di wajahnya. Sekte Langit Tertinggi dan Tiga Tanah Suci sudah mulai bertarung sejak lama. Bentrokan antara Kaisar Bela Diri telah terjadi beberapa kali. Adapun pertempuran kecil, itu tidak perlu dikatakan lagi, terjadi hampir setiap saat. Namun, selama ini, dengan Perdana Langit Tertinggi menahan benteng, meskipun Tiga Tanah Suci memiliki keuntungan, mereka tidak berani untuk benar-benar berbenturan langsung dengan Sekte Langit Tertinggi, dan pertempuran besar yang menentukan tidak terjadi. Namun, setelah Persatuan Dewa Dao didirikan, situasinya segera berbalik dengan Sekte Langit Tertinggi jatuh ke dalam kerugian yang signifikan. Setelah Persatuan Dewa Dao didirikan, pertempuran terakhir yang menentukan akan dimulai. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Sekte Langit Tertinggi adalah musuh terbesar Persatuan Dewa Dao di jalan mereka untuk memerintah seluruh alam Kunlun. Sekarang, 2 bulan telah berlalu sejak pembentukan Persatuan Dewa Dao. Hari itu sudah semakin dekat. Mungkin itu akan terjadi dalam 1 bulan, bahkan mungkin besok. Nasib Xiao Chen sangat bergantung pada Sekte Langit Tertinggi. Begitu Sekte Langit Tertinggi jatuh, dia juga akan menderita bencana. Keberuntungannya akan terpengaruh, bergerak ke bawah. Bingyun, berapa lama yang kamu butuhkan? Xiao Chen bertanya. Yue Bingyun berpikir sejenak sebelum menjawab, jika semuanya berjalan lancar, kita akan membutuhkan sekitar 7 hari. Bagaimanapun, ini hanya penggabungan dan bukan penempaan senjata surgawi baru. Selanjutnya, dengan buku pekerjaan surgawi Mo Chen membantu saya dari samping, itu tidak akan lama. 7 hari. Saya harap dalam 7 hari ini, tidak ada yang terjadi pada Sekte Langit Tertinggi. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen mengeluarkan Lunar Shadow Saber dan menyerahkannya kepada Yue Bingyun. Dia berkata, kalian berdua dapat fokus sepenuhnya untuk menggabungkan 2 pedang. Selama 7 hari ini, aku akan melindungi kalian berdua. Sementara Xiao Chen menjaga kedua wanita yang bekerja untuk menggabungkan pedang, peristiwa tertentu terjadi di domain Tianwu benua Kunlun. Saat ini, tidak ada orang biasa yang tersisa di Provinsi Langit Tertinggi, wilayah Sekte Langit Tertinggi. Sekte Langit Tertinggi telah memindahkan mereka ke tempat lain. Demikian juga, beberapa provinsi di sekitarnya juga tidak memiliki orang biasa yang tersisa. Tentu, alasannya pergi tanpa mengatakan. Perang antara Tiga Tanah Suci dan Sekte Langit Tertinggi telah berkembang dari pertempuran awal menjadi perang habis-habisan. Dengan skala yang begitu besar, itu mempengaruhi wilayah ribuan kilometer di sekitar provinsi. Orang biasa akan kesulitan bertahan hidup. Sekte Langit Tertinggi telah mengirim murid-murid mereka untuk menjaga semua kota dengan berbagai ukuran di Provinsi Langit Tertinggi. Jika seseorang melihat dari langit, mereka akan menemukan formasi raksasa yang menyebar keluar dengan Supreme Sky City sebagai pusatnya. Ada formasi di dalam formasi, lapis demi lapis. Secara keseluruhan, ada total 18 lapisan formasi. Kota, gunung, dan sungai adalah simpul penting dari formasi. Node-node ini adalah tempat Sekte Langit Tertinggi bertarung dengan Tiga Tanah Suci. Jika Tiga Tanah Suci ingin menghancurkan formasi, mereka harus menghancurkan berbagai simpul ini terlebih dahulu. Namun, jika Sekte Langit Tertinggi ingin melindungi sekte tersebut, mereka harus mempertahankan sebanyak mungkin simpul. Orang bisa membayangkan intensitas pertempuran. Pusat dari banyak lapisan formasi, tempat yang mereka jaga, adalah Kota Langit Tertinggi, tempat Sekte Langit Tertinggi berada.
Itu adalah tanah tempat keberuntungan sekte itu berlabuh. Setelah Supreme Sky City dihancurkan, nasib seluruh sekte akan hancur. Keberuntungannya tidak akan ada lagi. Semua murid sekte akan terpengaruh. Untungnya, sementara tiga tanah suci menekan keras, mereka hanya berhasil memecahkan tiga lapisan terluar dari 18 formasi. Selanjutnya, sekte langit tertinggi bahkan mengorganisir serangan balik. Perkelahian berlangsung sengit. Murid-murid kota Kaisar Putih, Istana Gairah Phoenix, dan gerbang bela diri surgawi ditempatkan dengan padat di sekitar perbatasan provinsi langit tertinggi. Mereka semua mengenakan seragam dengan warna berbeda. Jumlah kapal perang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, menghalangi matahari, membuat bayangan besar. Di antara banyak kapal perang ada 3 kapal perang kelas Kaisar yang sangat besar, kapal perang Harimau Surgawi, kapal perang Divine Phoenix, dan kapal perang Kura-Kura Surgawi. Ini adalah unggulan dari 3 tanah suci dan dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Namun, hingga saat ini, 3 tanah suci menyimpan ini sebagai kartu as mereka dan jarang menggunakannya. Di kapal perang Divine Phoenix dari Istana Gairah Phoenix, 3 guru suci berkumpul bersama. Kaisar bela diri dari berbagai tanah suci berdiri di belakang guru suci masing-masing, memancarkan aura buruk yang berat. Pengamatan yang cermat akan menemukan bahwa setiap tanah suci memiliki setidaknya 10 kaisar bela diri. Akumulasi mereka yang dalam terlihat jelas. Terlepas dari kekuatan seperti itu, tidak satu pun dari banyak kaisar bela diri yang menunjukkan keangkuhan. Sebaliknya, mereka memiliki ekspresi serius, membuat suasana saat ini terasa sangat menekan. Guru suci macan putih menghela nafas, 3 bulan telah berlalu. Total semua kaisar bela diri dari sekte kami yang mati sudah lebih dari 5. Adapun kuasa Emperor dan Martial Sage, bahkan lebih banyak yang mati, jumlah yang tak terhitung. Tanpa diduga, sekte langit tertinggi ini sangat sulit untuk dihadapi. Petik 2. Di bawah tekanan dari 3 guru suci, selain dari Thunder Sovereign's Thunder and Lightning Palace, tidak ada sekte lain di seluruh domain Tianwu yang berani mendukung sekte langit tertinggi. Namun, sekte langit tertinggi memiliki perdana, jadi tidak ada sekte yang berani mengambil risiko menyerang sekte langit tertinggi dengan 3 tanah suci. Bahkan jika sekte langit tertinggi dihancurkan, akan mudah untuk mengetahui bahwa perdana langit tertinggi pasti akan bertahan. Demikian juga, dia akan memiliki kemampuan untuk membalas dendam pada mereka. Selain dari 3 tanah suci, yang memiliki akumulasi yang dalam, tidak ada sekte lain yang berani menyinggung perdana. Sekte langit tertinggi dan istana petir digabungkan hanya memiliki 8 kaisar bela diri, bahkan tidak sama dengan salah satu tanah suci. Dalam hal akumulasi, kedua sekte ini jauh lebih rendah daripada 3 tanah suci dari domain Tianwu. Sayangnya untuk 3 tanah suci, sekte langit tertinggi memiliki perdana. 3 guru suci harus bekerja sama sebelum mereka bisa bertarung sejajar dengan Ying Zongtian. Selanjutnya, Ying Zongtian bisa pergi kapan saja dia mau, mereka tidak bisa menunda dia sama sekali. Selain itu, sekte langit tertinggi memiliki keunggulan geografis dan memiliki formasi pertahanan. Antara penyerang dan pembela, jelas, penyerang akan berada di bawah tekanan lebih. Selama 3 bulan terakhir, meskipun 3 tanah suci berada di atas angin, menekan sekte langit tertinggi sampai tidak bisa melakukan serangan balik, mereka juga tidak bisa mengalahkan sekte langit tertinggi. Sebaliknya, 3 tanah suci menderita kerugian besar. Lebih dari 5 kaisar bela diri telah meninggal. 3 tanah suci menderita tak terkatakan. Jika mereka terus menyerang, bahkan jika mereka menghancurkan sekte langit tertinggi, mereka akan menderita kerugian yang menyedihkan. Mereka tidak mampu menanggung kerugian itu. Namun, 3 guru suci, yang telah bergabung dengan Persatuan Dewa Dao, tidak punya pilihan lain. Anak panah sudah meninggalkan busur, tidak ada yang mengambilnya kembali. Mereka perlu mengalahkan sekte langit tertinggi. Mengapa orang-orang dari Persatuan Dewa Dao belum datang? Sesepuh Phoenix Passion Palace bertanya dengan sangat sedih. Mereka bergabung dengan Persatuan Dewa Dao lebih dari 2 bulan yang lalu, tetapi mereka masih belum melihat bala bantuan. Kata-kata ini menggemakan apa yang dipikirkan banyak tetua. Mereka semua khawatir bahwa yang jatuh berikutnya mungkin adalah diri mereka sendiri. Semakin kuat, semakin seseorang menghargai hidup mereka. Meskipun 3 tanah suci mengurangi serangan mereka setelah bergabung dengan Persatuan Dewa Dao, kaisar bela diri terkadang masih jatuh. Sulit untuk menghindari perasaan takut. Master Suci Burung Vermilion berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Organisasi Persatuan Dewa Dao membutuhkan waktu. Mereka perlu mendiskusikan cara membagi manfaat dan waspada terhadap Raja Rubah Roh Ras Vien, serta beberapa faktor ras hantu yang tidak stabil. Deity Dao Union belum bergerak.
Ketika mereka melakukannya, mereka pasti akan menghancurkan sekte langit tertinggi. Tiba-tiba, ekspresi Master Suci Vermilion Bird, yang sedang berbicara, berubah. Dia menutup matanya seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan seseorang. Setelah beberapa saat, Guru Suci Burung Vermilion membuka matanya, menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Berikan perintah. Beritahu semua pembudidaya tanah suci untuk berhenti menyerang dan hanya mempertahankan simpul yang sudah kita tempati. Selama 3 hari, jangan bergerak. Hanya kura-kura dan pertahankan. Petik 2. Saat kata-kata ini diucapkan, mereka memicu diskusi yang mengejutkan di antara semua tetua yang hadir. Tuan Suci, apakah Persatuan Dewa Dao sedang dalam perjalanan? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Master Suci Burung Vermilion berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu banyak bertanya. Anda akan tahu segalanya setelah 3 hari. Anda semua dapat menarik diri. Tunggu saja kabar dengan tenang. Petik 2. Meskipun para tetua ini tidak tahu apa beritanya, setidaknya mereka tidak perlu bertarung untuk saat ini. Istirahat yang langka ini adalah kabar baik. Setelah semua tetua ini pergi, Guru Suci Macan Putih dan Guru Suci Kura-Kura Hitam bertanya, apa yang dikatakan penguasa dewa yang meninggalkan surga? Apakah mereka akan bergerak? Mereka bertiga adalah puncak Kaisar Bela Diri Sovereign Surga ke-9. Mereka melihat masalah dari sudut yang berbeda, dari sudut pandang yang jauh lebih jauh daripada para Kaisar Bela Diri yang baru saja pergi. Mereka sama sekali tidak cemas atas keterlambatan Persatuan Dewa Dao. Senyum Master Suci Burung Vermilion menghilang. Dia menjawab dengan cemberut, ada 2 berita, 1 baik dan 1 buruk. Kabar baiknya adalah bahwa dengan campur tangan ras dewa, konflik internal ras hantu dan ras mayat pada dasarnya diselesaikan. Pembentukan Serikat Dao Dewa hampir selesai, dan mereka akan tiba di domain Tianwu 3 hari kemudian. Bagus, itu berarti tentara sekutu Dewa Dao pasti akan memiliki ahli dari ras hantu dan ras mayat. Kalau begitu, apa kabar buruknya? Saat menyebutkan berita buruk, ekspresi Guru Suci Burung Vermilion berubah agak tidak enak dilihat. Namun, dia masih harus mengatakannya pada akhirnya. Kabar buruknya adalah bahwa aktivitas Putri Dewa Tian Yuxi di Lautan Berbintang Surgawi umumnya gagal. Bocah Xiao Chen itu berhasil mendapatkan dukungan dari banyak tanah suci di Lautan Berbintang Surgawi. Petik 2. Apa? 2 guru suci lainnya berseru tanpa sadar, agak terkejut. Momentum Persatuan Dewa Dao sudah terbentuk, namun tanah suci Lautan Berbintang Surgawi itu benar-benar berani melawan. Namun, untungnya, Xiao Chen tidak berhasil meyakinkan Istana Bulan. Lebih jauh lagi, kepala istana-istana bulan berjanji bahwa selama sekte langit tertinggi dihancurkan, mereka akan segera bergabung dengan Persatuan Dewa Dao, kata Guru Suci Burung Vermilion setelah jeda. Guru Suci Macan Putih tersenyum dan berkata, Tuan istana-istana lunar ini masih cerdik seperti biasanya. Namun, Istana Bulan memang memiliki kekuatan dan akumulasi untuk mengajukan kondisi seperti itu. Petik 2. Guru Suci Kura-Kura Hitam mengangguk sedikit, setuju dengan pendapat Guru Suci Macan Putih. Namun, ketika dia mengingat Xiao Chen, dia merasa itu aneh. Orang ini Xiao Chen benar-benar keturunan Kaisar Azure. Untuk berpikir bahwa dia sangat mengerikan. Sepertinya langkah kami untuk menghentikan semua retret dan bekerja sama untuk menjadikan Diwuk yang disukai oleh Luke adalah keputusan yang tepat. Petik 2. Betul sekali. Jika kita benar-benar membiarkan dia maju ke Kaisar Bela Diri, kita tidak akan bisa hidup. 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Azure memperlakukan kami seperti kuda dan sapi. 3 tanah suci kita sama sekali tidak bisa mengalami ini lagi. Niat membunuh yang berat muncul di mata Guru Suci Burung Vermilion. Suaranya dingin saat dia melanjutkan, oleh karena itu, kita harus menghancurkan sekte langit tertinggi ini. Kita harus memotong keberuntungannya dan memastikan dia tidak akan pernah bisa maju ke Kaisar Bela Diri. Petik 2. Di Paviliun Pemurnian di Pulau Pemurnian, yang sebelumnya adalah Pulau Api Terik, di wilayah Laut Pulau Bintang Surgawi, Mo Chen dan Yue Bingyue saat ini sedang dengan cemas bekerja untuk menggabungkan Cloud Moon Saber dan Lunar Shadow Saber. Selain Xiao Chen, tidak ada orang lain di luar Paviliun Pemurnian. Segera, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Xiao Chen tidak tinggal diam. Dia menggunakan waktu ini untuk bermeditasi pada serangan pedang puncak yang dia kirimkan selama upacara pembukaan senjata surgawi. Serangan pedang itu telah memberinya perasaan yang sangat menakjubkan. Itu sudah menelusuri permukaan keadaan ruang. Ketika Xiao Chen mengayunkan pedang, dia menggunakan pedang untuk mengontrol ruang secara langsung. Dia tidak lagi merasakan kehadiran ruang. Dia jelas masih di dalamnya, tetapi dia merasa seperti berada di luarnya, perasaan yang sangat mendalam.
Dia telah mencoba meniru perasaan itu beberapa kali sejak saat itu. Seperti sebelumnya, dia masih menggabungkan semua energinya untuk menggunakan serangan pedang puncak itu. Namun, dia gagal memahami ruang pengendali pedang, seolah-olah itu tidak pernah muncul. Sejak hari itu, banyak kaisar bela diri datang untuk meminta nasihat tentang kedalaman gerakan itu. Xiao Chen tidak menyembunyikan apapun. Dia dengan jujur memberitahu orang-orang ini pendapatnya tentang domain sabre. Pada saat yang sama, ia juga berbagi dengan kaisar bela diri ini keraguan dan kebingungannya, bertukar informasi. Setelah mengobrol secara terbuka dengan banyak kaisar bela diri yang berbeda, Xiao Chen melihat banyak sudut pandang yang menakjubkan. Dia mendapat banyak manfaat dari ini. Tidak peduli seberapa pintar seseorang, akan selalu ada sesuatu yang tidak dapat dipikirkan, yang mungkin merupakan bagian penting yang menghalangi terobosan seseorang. Setelah bermeditasi selama beberapa hari, meskipun Xiao Chen tidak menemukan keadaan mengendalikan ruang dengan pedang, ia memperoleh keakraban dengan menggabungkan semua energinya ke dalam domain sabre. Dia memberi nama serangan pedang ini, Void Breaking Stance. Kata, melanggar, mewakili pemecahan pemahamannya sebelumnya tentang domain sabre serta rekonstruksinya setelah dipatahkan, penciptaan dao baru. Xiao Chen memiliki pemikiran samar di benaknya, bersiap untuk menggabungkan semua yang dia pelajari untuk menciptakan teknik pedang baru. Dia akan menggabungkan semua misteri teknik pedang yang dia pahami ke dalam kumpulan teknik pedang ini. Teknik sabre ini akan disebut teknik flawless sabre dengan Void Breaking Stance ini sebagai langkah pertama. Adapun berapa banyak gerakan yang akan dilakukan, itu terserah takdir dan tidak bisa dipaksakan. Xiao Chen duduk bersila dan menganalisis semua teknik pedang yang dia pelajari di masa lalu, mensimulasikannya dalam pikirannya. Bertahun-tahun yang lalu, dia mulai menciptakan teknik pedangnya sendiri. Dia bahkan akan mengubah teknik pedang para pendahulu untuk menjadikannya miliknya. Ini adalah bagaimana teknik Wukui Sabre, Rushing Thunder Chop, teknik Four Season Sabre, dan teknik Lightning Tribulation Sabre-nya muncul. Itu terlihat sangat melelahkan dan membutuhkan banyak usaha. Selain itu, kesuksesan tidak dijamin. Setelah bertahun-tahun, ketika Xiao Chen berjalan di jalan yang sama seperti sebelumnya, dia merayakan fakta bahwa dia telah melakukannya saat itu. Saat matahari terbenam, dia tiba-tiba membuka matanya. Sebuah titik hitam kecil muncul di garis pandangnya. Saat titik hitam mendekat, itu berubah menjadi sosok wanita yang lembut dan anggun. Ini adalah kakak perempuan senior pertamanya, Sui Lingling. Xiao Chen mengangkat alisnya dan dengan cepat bangkit. Jika kakak senior pertama bergegas pada saat ini, sesuatu yang mendesak pasti telah terjadi. Kakak senior pertama, ada apa? Kenapa kamu begitu bingung? Xiao Chen bertanya dengan cepat, setelah berdiri. Kekhawatiran terlihat di wajah Sui Lingling. Ekspresinya muram saat dia menjelaskan, berbagai faksi dari Persatuan Dewa Dao berkumpul di Provinsi Langit Tertinggi 3 hari yang lalu. Setelah satu putaran serangan ganas, 9 lapisan terluar dari 18 formasi pecah. Apa? Berita ini mengejutkan Xiao Chen ketika dia mendengarnya. Pada akhirnya, hal yang dia khawatirkan terjadi sebelumnya. Namun, hari ini akan datang pada akhirnya. Dengan kondisi mental Xiao Chen, dia pulih setelah beberapa saat. Ekspresi Xiao Chen kembali tenang. Dia tidak ragu-ragu untuk mengatakan, apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Selama Kakak Ying mengucapkan kata itu, saya akan dapat mengundang lebih banyak senior dari lautan berbintang surgawi untuk membantu. Petik 2. Ketika Sui Lingling melihat ekspresi Xiao Chen, dia merasa tergerak. Dia tersenyum dan menjawab, tidak perlu. Ini belum waktunya. Namun, kami sekarang sangat kekurangan ahli tingkat kaisar bela diri untuk melindungi formasi. Guru sudah berbicara dengan Raja Rubah Roh dan saat ini sedang mencari bantuan dari kaisar bela diri dari alam Kunlun. Dia menyuruh saya datang ke sini untuk melihat apakah Junior Brother dapat datang dan membantu. Petik 2. Xiao Chen menghela nafas pelan untuk menunjukkan pengertiannya. Saat ini, momen paling penting belum tiba. Para guru suci itu adalah kartu truf terakhirnya. Belum ada kebutuhan untuk menggunakannya. Apa yang tidak dimiliki oleh Sekte Langit Tertinggi sekarang adalah ahli tingkat kaisar bela diri biasa. Ying Zongtian mungkin meminta Xiao Chen untuk membantu di sana. Sepertinya Sekte Langit Tertinggi memang berada pada periode yang sangat berbahaya. Jika tidak, Ying Zongtian tidak akan meminta bantuan Xiao Chen. Tidak masalah, saya akan pergi dan memberitahu beberapa orang, lalu ikut dengan Anda. Petik 2. Sejak Ying Zongtian menelepon, Xiao Chen tentu saja tidak akan menolak. Dia berbalik dan menghadap paviliun pemurnian untuk memberitahu Mo Chen dan Yue Bingyun tentang ini. Di dalam paviliun pemurnian, ekspresi kedua wanita itu berubah drastis, dan kemudian mereka berkata pada saat yang sama,
tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa pergi saat ini? Lunar Shadow Saber Anda baru setengah jalan bergabung dengan Cloud Moon Saber. Tunggu 4 hari lagi. Ketika Sui Lingling mendengar detailnya, dia mengungkapkan senyum lembut di wajahnya. Niat baik saudara junior sudah cukup. Karena Lunar Shadow Saber masih membutuhkan 4 hari lagi untuk menyelesaikan merger, maka kita bisa menunggu 4 hari lagi. Saya hanya akan menunggu saudara muda di Sekte Langit Tertinggi. Petik 2. Tidak apa-apa, aku bisa kembali bersamamu. Bahkan tanpa pedang di tanganku, aku yakin bisa bertarung setara dengan Kaisar Bela Diri. Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis untuk menghibur Sui Lingling. Karena Ying Zongtian meminta bantuannya, itu berarti situasinya cukup mendesak. Dia pasti harus pergi. Mungkin tidak ada hal besar yang akan terjadi dalam 4 hari. Namun, jika sesuatu terjadi, itu akan terlambat untuk penyesalan. Xiao Chen tidak ingin merasa menyesal. Di paviliun pemurnian, Mo Chen bertukar pandang dengan Yue Bingyun. Kemudian, mereka berdua menghela nafas tanpa daya. Kakak Xiao Chen, tunggu sebentar. Penatua Sister Bingyun dan saya akan segera keluar. Jangan terburu-buru untuk pergi. Suara Mo Chen keluar dari dalam. Mungkinkah ada perubahan yang kebetulan? Xiao Chen menoleh dan berkata kepada Sui Lingling, tolong tunggu sebentar. Sui Lingling mengangguk dan menjawab, tentu, saya akan mendengarkan Junior Brother. Keduanya mengobrol sambil menunggu. Sementara itu, Sui Lingling memberikan penjelasan sederhana tentang situasi Sekte Langit Tertinggi saat ini. Sekte Langit Tertinggi hampir tidak bisa menahan serangan 3 tanah suci saat bekerja dengan Istana Guntur dan Petir. Selain dari Supreme Sky Prime, mereka mengandalkan formasi matahari besar Sungai Gunung Dunia. Jika formasi ini rusak, hanya menyisakan Supreme Sky Prime untuk diandalkan, mempertahankan Supreme Sky Sek akan sangat sulit. Terlepas dari nada tenang Sui Lingling, Xiao Chen bisa merasakan malapetaka yang akan dihadapi oleh Sekte Langit Tertinggi. Perasaan ini membuat Xiao Chen semakin bertekad untuk bergegas. Tidak peduli apa, dia harus melakukan yang terbaik untuk membantu. Setelah 1 jam, Yue Bingyun dan Mo Chen membawa kotak perunggu persegi panjang saat mereka terbang keluar dari paviliun pemurnian. Berdengung, keduanya mendarat di samping Xiao Chen dan dengan cepat meletakkan kotak perunggu itu. Tanah segera bergetar hebat, membuat semua orang goyah. Sui Lingling berseru kaget, apa yang ada di sana? Ini sangat berat. Mo Chen menyeka keringat di dahinya dan menarik napas terlebih dahulu sebelum menjawab, ada formasi di sana. Ini berisi 5.000 ton Frost Flame. Itu tidak bisa ditempatkan di cincin spasial. Petik 2. Xiao Chen bertanya dengan curiga, apa yang terjadi? Yue Bingyun menjelaskan, karena kamu ingin pergi lebih awal, kami hanya bisa menemukan metode kasar ini. Ketika Lunar Shadow Saber baru selesai menyerap semua Frost Flame ini, Anda dapat menggunakannya. Hal yang baik tentang metode kasar ini adalah tidak perlu khawatir tentang hal itu. Namun, buruknya adalah kita tidak tahu kapan itu akan selesai. Mungkin butuh 10 hari atau bahkan sebulan. Petik 2. Itu panjang. Saya pikir itu hanya perlu 4 hari. Sui Lingling merasa bersalah karena menunda masalah Xiao Chen ketika dia mendengar ini. Tidak apa-apa. Xiao Chen tersenyum dan membawa kotak perunggu dengan 1 tangan. Itu agak berat, tetapi tubuh fisiknya bisa menyaingi para ahli yang melunakkan tubuh fisik, jadi dia tidak kesulitan mengambilnya. Setelah membuat beberapa persiapan, Xiao Chen menyampirkan kotak perunggu di punggungnya. Sensasi hangat segera datang dari kotak perunggu dan berubah menjadi api lembut, yang mengalir melalui meridiannya. Seluruh tubuh Xiao Chen terasa hangat, dan energi primordialnya secara otomatis mengalir keluar. Dengan bantuan api lembut ini, energi primordial dengan cepat mengedarkan siklus utama dari mantra surgawi Guntur Ungu. Kecepatan kultivasi 20% lebih cepat dari biasanya. Selain itu sangat stabil. Yang paling penting adalah dia berkultivasi secara otomatis. Kotak perunggu ini tidak sederhana. Kau merasakannya, kan? Kotak perunggu ini adalah kotak pedang dari pembangkit tenaga listrik kuno. Pedangnya sudah tidak ada lagi, tapi hanya kotak pedang ini saja yang merupakan puncak harta karun rahasia kelas kaisar, kata Yue Bingyun sambil tersenyum ketika dia melihat ekspresi Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk dan berkata, ini memang harta karun. Dengan cara ini, bahkan ketika saya bepergian, saya dapat berkultivasi. Yue Bingyun berkata, jika kamu menyukainya, aku bisa memberikannya padamu. Saya akan memberitahu Anda lebih banyak tentangnya nanti. Ada banyak kegunaan lain dari kotak pedang ini, yang sangat berat sehingga orang biasa tidak bisa begitu saja membawanya di punggung mereka. Tidak hanya akan memperlambat teknik gerakan mereka, tetapi juga dapat dengan mudah mengalihkan perhatian mereka.
Ada keuntungan dan kerugian, ini memang terjadi. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi dengan kakak senior pertama dulu. Tidak, Penatua Sister Bingyun dan saya mendiskusikannya. Kali ini, kami harus pergi bersamamu, kata Mo Chen tiba-tiba dengan nada tegas. Xiao Chen tidak bisa membujuk Yue Bingyun dan Mo Chen untuk berubah pikiran. Pada akhirnya, dia membawa mereka berdua, kembali ke Sekte Langit Tertinggi melalui formasi transportasi bersama Sui Lingling. Cahaya berkedip, dan keempatnya muncul di formasi transportasi Sekte Langit Tertinggi pada saat yang bersamaan. Xiao Chen agak akrab dengan formasi transportasi Sekte Langit Tertinggi. Dia telah menggunakannya berkali-kali di masa lalu dan juga akrab dengan sekitarnya. Dia melihat sekeliling dan bisa merasakan ketegangan di udara. Semua orang menunjukkan ekspresi serius, mengerutkan kening tanpa henti. Salam, kakak senior pertama. Salam, Raja Naga Azure. Murid Sekte Langit Tertinggi di sekitar formasi transportasi membungkuk dan memberi salam ketika sekelompok orang muncul. Sui Lingling sedikit mengangguk dan berjalan keluar dari formasi. Seorang murid muda segera datang dan berkata, kakak senior pertama, Master Sekte sudah lama menunggumu. Saya mendapatkannya, Anda dapat menarik diri terlebih dahulu. Petik 2. Dengan Sui Lingling yang memimpin, keempatnya melayang ke udara, terbang menuju Supreme Sky City tidak jauh. Dalam beberapa napas, keempatnya melihat kota megah yang merupakan markas sekte tersebut. Supreme Sky City yang dulu akrab sekarang memiliki udara sunyi yang menyelimutinya. Orang-orang biasa di kota itu sudah pergi, hanya menyisakan murid-murid Sekte Langit Tertinggi. Ketika kelompok itu mendekati gerbang kota, Xiao Chen, Mo Chen, dan Yue Bingyun merasakan aura tajam datang dari tembok kota, mengunci mereka. Itu seperti binatang buas yang tiba-tiba membuka mata mereka dan mengunci ketiganya. Xiao Chen tidak panik, dia mengerti bahwa ini adalah masa-masa yang luar biasa. Formasi di kota pasti sudah diaktifkan sejak lama. Orang-orang yang menjaga simpul formasi tidak yakin siapa ketiganya dan perlu mengambil tindakan pencegahan, mereka tidak bisa ceroboh. Suara mendesing, dua sosok tiba, digembar-gemborkan oleh ledakan sonik. Mereka masing-masing memiliki tali kirmizi yang diikatkan di tangan kanan mereka dengan ban lengan kuno yang diikatkan di tengah tali kirmizi. Xiao Chen memiliki ingatan tentang orang di sebelah kiri, seorang tetua semu kaisar dari Sekte Langit Tertinggi. Namun, Xiao Chen tidak tahu namanya, dia hanya melihat orang ini beberapa kali sebelumnya. Xiao Chen yakin bahwa orang di sebelah kanan adalah orang asing baginya. Orang itu juga seorang kaisar kuasi, dan dia memancarkan aura petir yang pekat. Xiao Chen ingat bahwa Istana Petir dan Petir telah bergabung dengan pihak Sekte Langit Tertinggi. Jika dia tidak salah, ini seharusnya menjadi penatua dari Istana Guntur dan Petir. Nona Sui, tolong tunjukkan medali identitas Anda dan kenakan ban lengan Anda untuk membuktikan identitas Anda. Sui Lingling sedikit mengernyit tetapi tidak menolak. Dia mengeluarkan medali identitasnya dan mengenakan ban lengan merahnya. Baru setelah itu kedua lelaki tua itu mengendurkan ekspresi mereka. Mereka menunjukkan kehati-hatian seperti itu karena takut kaisar bela diri menyelinap masuk setelah mengubah penampilan mereka. Ini adalah adik laki-lakiku, Raja Naga Azure Xiao Chen. 3 dari mereka belum memiliki ban lengan, jelas Sui Lingling. Tetua Sekte Langit Tertinggi tersenyum dan berkata, itu tidak masalah. Tidak mungkin untuk meniru udara Raja Naga Azure Xiao Chen. Lingling, cukup kamu membuktikan identitasmu. Ada 3 ban lengan di sini. Serahkan mereka. Sui Lingling menerima ban lengan dan memberikannya kepada ketiganya. Ban lengan tali merah ini terlihat sederhana, tetapi pada kenyataannya, itu secara pribadi disempurnakan oleh Master Sekte. Orang lain tidak dapat menduplikasinya. Dengan ban lengan ini, seseorang dapat masuk dan meninggalkan berbagai formasi Sekte Langit Tertinggi sesuka hati. Setelah diambil oleh orang lain, itu akan langsung menyala hanya dengan pikiran. Petik 2. Setelah Xiao Chen, Mo Chen, dan Yue Bingyun meneteskan darah mereka di ban lengan masing-masing untuk membuatnya mengakui mereka sebagai tuannya, mereka mengikat ban lengan di tangan kanan mereka. Setelah melewati tembok kota, keempatnya terbang di udara menuju pusat kota. Setelah beberapa saat, mereka melewati banyak lapisan pertahanan dan tiba di aula dalam. Aula bagian dalam yang sederhana memiliki meja pasir besar di dalamnya. Meja pasir ini menunjukkan situasi seluruh provinsi langit tertinggi. Catatan TL, di Tiongkok kuno, papan tulis tidak ada. Jadi mereka menggunakan meja yang berisi pasir untuk menggambar diagram dan merencanakan strategi mereka. Medan sederhana bahkan bisa disimulasikan di atasnya. Tidak seperti meja pasir biasa, meja pasir di depannya ini adalah miniatur provinsi langit tertinggi.
Lebih jauh lagi, secara sangat mistis, apapun yang terjadi di dalam provinsi langit tertinggi akan tercermin di sana. Xiao Chen menyipitkan mata. Setelah dia menatap selama beberapa detik, pemandangan yang semula kecil di meja pasir tiba-tiba menjadi lebih besar, langsung memproyeksikan ke dalam pikirannya dan memungkinkan dia untuk melihat formasi transportasi di luar kota. Sekitar 10 orang berdiri mengelilingi meja pasir. Selain Perdana Langit Tertinggi, Ying Zongtian, Xiao Chen tidak mengenal mereka semua. Namun, tanpa kecuali, mereka semua adalah ahli tingkat Kaisar Bela Diri. Sepertinya mereka yang bisa datang ke aula dalam ini adalah Kaisar Bela Diri atau memiliki identitas penting. Seorang pria parubaya berpakaian ungu di samping Supreme Sky Prime memancarkan kecemerlangan yang tajam. Hanya dengan satu pandangan padanya, Xiao Chen merasakan tekanan besar. Selain orang ini, ada banyak Kaisar Bela Diri lainnya yang hadir. Situasi ini memberi tekanan pada Xiao Chen. Bahkan jika dia menggunakan dunia Dharma, dia mungkin bukan lawan bagi mereka. Setelah kelompok Xiao Chen tiba, Kaisar Bela Diri yang hadir semua mengangkat kepala dan melihat ke atas. Ketika Ying Zongtian melihat Xiao Chen, dia mengangguk sambil tersenyum. Adik Xiao Chen, kamu datang sangat cepat. Saya awalnya berpikir bahwa Anda hanya akan bisa bergegas besok. Petik 2. Karena kakak Ying meminta bantuan, tentu saja, aku datang secepat mungkin. Ketika seseorang berdiri di depan begitu banyak karakter utama seperti itu, suasananya akan terasa agak menakutkan. Xiao Chen menjaga ekspresinya tetap tenang. Saat dia membawa kotak pedang perunggu, kondisi mentalnya tidak terpengaruh sama sekali. Rahmat seperti itu membuat banyak Kaisar Bela Diri yang hadir mengangguk pada diri mereka sendiri. Kebanyakan junior biasa akan sangat bingung setelah melihat kelompok karakter utama ini, tidak dapat berbicara dengan benar. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada teman-teman di sini, kata Ying Zongtian dan mulai melakukan perkenalan untuk Xiao Chen. Selain Kaisar Bela Diri dari Sekte Langit Tertinggi dan Istana Petir dan Petir, sisanya adalah teman-teman yang memiliki hubungan dekat dengan Sekte Langit Tertinggi dan meminta bantuan. Adapun pria parubaya berpakaian ungu yang Xiao Chen merasa takut, dia adalah wakil kepala Istana Guntur dan Istana Petir. Penguasa Guntur telah menyerahkan kendali Istana Petir dan Petir sejak lama. Orang ini disebut An Zixuan, Kaisar Bela Diri Surga ke-8. Xiao Chen baru tahu bahwa ini adalah ayah An Jiangxi. Tidak heran orang ini tampak agak akrab. Setelah itu, Ying Zongtian memberitahu Xiao Chen tentang situasi saat ini. Bala bantuan dari ras hantu, ras mayat, dan ras dewa telah tiba. Sekte Langit Tertinggi sekarang dalam posisi yang sepenuhnya defensif. Dari 18 lapisan formasi matahari besar Sungai Gunung Dunia, 9 lapisan terluar sudah rusak. Situasinya sangat buruk. Dengan setiap lapisan yang rusak, Sekte Langit Tertinggi akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Ying Zongtian tidak punya banyak waktu untuk mengobrol. Dia berkata, adik Xiao Chen, saya khawatir tidak ada waktu bagi Anda untuk beristirahat. Kami bertangan pendek. Jika nyaman bagi Anda, bisakah Anda pergi dan membantu mempertahankan formasi lapisan ke-9 sekarang? Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan berkata, aku akan mendengarkan pengaturan kakak. Ying Zongtian mengungkapkan senyum di wajahnya. Kemudian, dia menggunakan jarinya untuk melingkari sebuah titik di atas meja pasir. Sebuah adegan segera melompat dari meja pasir, muncul di hadapan semua orang. Ini adalah danau di dalam provinsi langit tertinggi yang dikenal sebagai Danau Daun Maple. Itu adalah salah satu dari banyak simpul dari lapisan ke-9 formasi, dan yang paling penting. Ambil token perintahku dan ambil alih tempat ini. Aku akan menyerahkan Maple Leaf Lake padamu, kata Ying Zongtian dengan ekspresi serius sambil menyerahkan token perintah kepada Xiao Chen. Xiao Chen dikirim ke garis depan meskipun baru saja tiba di Sekte Langit Tertinggi. Namun, dia tidak menyesali ini. Dia hanya menyesali fakta bahwa situasi Sekte Langit Tertinggi lebih buruk dari yang dia kira. Zongtian, Danau Daun Maple ini sangat penting untuk formasi lapisan ke-9. Ini adalah yang kedua setelah beberapa node inti. Setelah rusak, seluruh lapisan ke-9 bisa runtuh. Bukankah kita harus lebih berhati-hati? Salah satu Kaisar Bela Diri yang hadir yang khawatir dengan kekuatan Xiao Chen bertanya. Ying Zongtian tersenyum dan menjawab, sebenarnya, aku merasa menempatkan adik Xiao Chen di sana merugikannya. Niat awal saya adalah agar dia bergabung dengan kami dalam melawan Kaisar Bela Diri dari sisi lain. Petik 2. Saat Ying Zongtian mengatakan ini, dia mengejutkan semua Kaisar Bela Diri yang hadir. Saat ini, Sekte Langit Tertinggi memiliki 2 set pertempuran yang harus dihadapi. Yang pertama adalah pertempuran untuk wilayah,
yang merupakan pertahanan formasi matahari besar sungai gunung duniawi. Yang lainnya adalah pertarungan antara kekuatan puncak, yang bahkan lebih intens dan ganas daripada yang pertama. Ying Zongtian ingin Xiao Chen bergabung dengan yang terakhir. Mungkinkah Xiao Chen memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Bela Diri Surgawi yang lebih besar? Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tertawa dan berkata, kakak terlalu memikirkanku. Namun, saya yakin bahwa saya akan dapat mempertahankan Danau Daun Maple. Saya harap semua senior di sini dapat yakin. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen menerima token perintah dan membungkuk saat dia meninggalkan aula dalam. Xiao Chen tahu di mana Danau Daun Maple berada, jadi dia tidak meminta siapapun untuk memimpin. Dia hanya membawa kedua gadis itu bersamanya dan bergegas. Sepanjang jalan, kelompok itu tidak melihat orang biasa di wilayah luas Provinsi Langit Tertinggi. Karena kota-kota yang sebelumnya ramai bukanlah simpul formasi, banyak yang benar-benar kosong, terlihat sangat dingin dan sunyi. Saat kelompok itu terbang, Xiao Chen mengobrol dengan kedua gadis itu dengan suara lembut. Dia mengingat adegan masa lalu dari Provinsi Langit Tertinggi, menghela nafas dalam hatinya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kadang-kadang, murid-murid Sekte Langit Tertinggi terbang lewat. Mereka semua memiliki ekspresi mendesak di wajah mereka, tampak bingung. Namun, mereka semua menunjukkan kemarahan terhadap musuh bersama, penuh dengan semangat juang. Tiba-tiba, sekelompok orang terbang dari depan dan kebetulan bertemu dengan trio Xiao Chen. Ketika mereka saling memandang, kedua belah pihak tercengang. Pemimpin kelompok lain itu tinggi dan kekar, matanya bersinar dengan semangat juang yang kuat. Orang di sampingnya memiliki fitur wajah yang halus. Dia tampak biasa meskipun ki hitam melayang di atasnya. Dengan pemikiran cepat, Xiao Chen menemukan siapa keduanya. Yang kekar adalah Si Tugang, bakat luar biasa dari salah satu medan pertempuran. Sayangnya, dia tidak bangkit. Ketika mereka pertama kali tiba di alam Kunlun, dia telah menyebabkan beberapa masalah bagi Xiao Chen. Yang di sebelah kanan adalah Zuo Yuxi. Ketika Xiao Chen pertama kali datang ke alam Kunlun, dia berteman dengannya. Namun, Xiao Chen kemudian menemukan bahwa hati Zuo Yuxi untuk Dao tidak tegas, karenanya, dia memutuskan semua hubungan dengannya. Masalah dunia banyak berubah. Tanpa diduga, mereka bertemu lagi hari ini. Si Tugang merasa pahit. Ketika Xiao Chen pertama kali datang ke alam Kunlun, kultivasi Xiao Chen bahkan lebih rendah dari miliknya. Sekarang, perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi. Xiao Chen sudah menjadi karakter utama sejati, setelah membangun kembali gerbang naga dan melawan Kaisar Bela Diri. Setelah waktu yang lama, Si Tugang dan Zuo Yuxi berkata bersama, "Salam, Raja Naga Azure." Xiao Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu menyapaku seperti itu. Panggil saja aku sebagai kakak senior Xiao Chen. Kulit Anda tidak terlihat bagus. Apakah Anda baru saja kembali dari medan perang?" Petik 2. Si Tugang mengangguk dan menjawab, "Kami baru saja kembali dari Danau Daun Maple. Saya masih baik-baik saja, tetapi junior Brother Zuo terluka parah. Cedera internalnya agak serius." Petik 2. Xiao Chen berpikir, ini agak kebetulan. Dia pergi dan berkata, "Biarkan aku melihatnya." Xiao Chen meletakkan jarinya di tubuh Zuo Yuxi dan langsung mengernyit. Ki kematian padat mengalir di meridiannya. Organ internalnya semuanya mengalami kerusakan yang signifikan. Setiap keterlambatan dalam perawatan akan memperburuk luka-lukanya. Xiao Chen membuat keputusan cepat. Dia mengendarai energi primordialnya dan menyapu Deat Ki ini seolah-olah membersihkan cabang-cabang yang mati. Puci, Zuo Yuxi memuntahkan seteguk darah hitam. Kemudian, kulitnya segera membaik secara nyata. Dia berkata dengan cepat, "Terima kasih banyak, kakak senior." Yue Bingyun melangkah maju dan memberikan Zuo Yuxi sebotol pil obat. Ini adalah pil esensi matahari. Ini sangat efektif dalam membantu pembudidaya pulih dari kerusakan Deat Ki. Petik 2. Pil Sun Essence adalah pil obat kelas Sage dari Istana Bulan. Kesadaran ini mengejutkan Zuo Yuxi. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat penampilan Yue Bingyun yang seperti peri, dia terkejut. "Kamu adalah putri suci Istana Bulan." Yue Bingyun tersenyum tipis dan berkata, "Bingyun bukan lagi putri suci. Sekarang, aku hanyalah tamu tidak penting di gerbang naga." Xiao Chen lebih peduli dengan situasi Danau Daun Maple. Dia bertanya kepada Si Tugang, "Saudara muda situ, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Danau Daun Maple sedang diserang? Apa situasinya? Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak?" Petik 2. Si Tugang bertanya-tanya mengapa Xiao Chen menanyakan ini. Namun, dia masih menjawab dengan jujur, "Node di Maple Leaf Lake diserang secara diam-diam oleh Deity Dao Union.
Mereka tiba-tiba mengirim 2 kaisar bela diri ras mayat dan banyak ahli ras mayat lainnya. Saat ini, pertempuran sedang menemui jalan buntu. Penatua mengatakan bahwa Allah Dalam sudah mengirim ahli baru untuk pergi dan secara pribadi mengambil kendali. Kemudian, dia membiarkan kami murid yang terluka kembali untuk sementara. Xiao Chen mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia bergegas menuju Maple Leaf Lake bersama kedua gadis itu. Saat Zhou Yuxi dan Si Tugang menyaksikan sosok Xiao Chen yang pergi dengan kotak pedang perunggu di punggungnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi iri. Sekali waktu, Xiao Chen berada di garis awal yang sama dengan mereka. Ini terutama berlaku untuk Zhou Yuxi. Saat itu, dia memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Chen. Melihat hal-hal sekarang, bahkan Putri Suci Istana Bulan menjadi teman dekat wanita Xiao Chen. Namun, saat itu, dia ragu apakah dia harus menyebut Xiao Chen sebagai teman atau tidak. Setelah 1 jam, danau daun maple muncul di pandangan Xiao Chen. Itu adalah danau yang luas. Pohon maple merah menyelimuti pegunungan di sekitar danau. Saat angin bertiup, daun maple merah menyala akan melayang turun dengan lembut seperti hujan. Begitulah cara danau daun maple mendapatkan namanya. Di masa lalu, ini adalah tempat pemandangan yang terkenal di Provinsi Langit Tertinggi. Sekarang, ketenangan danau dipecahkan oleh sekelompok pembudidaya ras mayat yang mengendalikan mayat iblis yang unik untuk ras mayat, menyerbu pulau kecil di tengah danau secara berkelompok. Mereka ingin memutuskan simpul ini sekali dan untuk selamanya. Di antara pembudidaya ras mayat ini, 2 menarik perhatian Xiao Chen. Kedua orang ini duduk bersila di atas peti mati yang melayang di udara, memandang dengan dingin situasi di bawah. Kedua pembudidaya ras mayat ini masing-masing memiliki ban lengan emas yang diikatkan di lengan kanan mereka, sangat kontras dengan ban lengan merah Sekte Langit Tertinggi. Kedua kaisar bela diri perlombaan mayat yang menonton ini belum mengambil tindakan karena orang yang bertanggung jawab atas danau daun maple masih menyimpan energi formasi sebagai cadangan. 2 kaisar bela diri ras mayat melihat sekeliling dan menemukan Xiao Chen, Mo Chen, dan Yue Chenxi, yang bergegas mendekat. Apakah mereka bala bantuan yang dikirim oleh Sekte Langit Tertinggi? Bahkan tidak ada satupun kaisar bela diri. Untuk berpikir bahwa Sekte Langit Tertinggi memandang rendah kita sebanyak ini. Petik 2. Yuan Tua, aku akan menyerahkan ketiganya padamu. Saya akan mengawasi di bawah, melihat apakah ada peluang untuk merusak simpul ini dengan parah. Petik 2. Suara mendesing. Seorang lelaki tua berjubah rami yang memancarkan ki kematian yang berat dari seluruh tubuhnya tertawa gila dan dengan cepat terbang ke peti mati yang dia duduki. Dalam beberapa napas, lelaki tua ini tiba di depan Xiao Chen. Kamu hanya kaisar semu yang tidak penting, dan kamu berani datang dan melayani sebagai bala bantuan. Mati. Pria tua berjubah rami itu tidak ingin membuang waktu untuk Xiao Chen. Dia bahkan tidak repot-repot mengatakan hal lain atau mengeluarkan mayat iblis di peti mati di bawahnya. Dia melompat dan terbang ke arah Xiao Chen, melemparkan serangan telapak tangan. Sebuah fenomena misterius segera terbentuk, telapak tulang layu muncul dari gunung mayat dan lautan darah, tampak sangat menakutkan. Bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyuman. Ini hanya kaisar bela diri surga pertama, namun orang ini berani bertindak begitu arogan di hadapannya. Orang ini benar-benar lelah hidup. Saat Xiao Chen membawa kotak pedang perunggu di punggungnya, dia tidak bergerak 1 langkah pun. Dengan membalik tangannya, dia menembakkan api 1000 tahun. Tidak diminum setelah 1000 cangkir, aspirasi tinggi dan berdarah panas semuanya terkandung di bulan ini. Bulan yang cerah ini berapi-api. Saat Xiao Chen melemparkan serangan telapak tangan ini, bulan yang cerah turun dari langit, menabrak langsung ke gunung mayat dan lautan darah itu. Fenomena misterius yang mengerikan segera tersebar. Orang tua berjubah rami itu diledakkan oleh serangan itu dan menjadi penuh luka. Dia terbang kembali dalam keadaan menyesal dan mendarat di peti mati. Energi purba, Anda adalah kaisar kuasi dengan energi primordial. Kamu adalah Xiao Chen, Raja Naga Azure Xiao Chen. Ditutup peti mati, lelaki tua berjubah rami itu mengungkapkan ekspresi ngeri, kehilangan semua semangat juang. Dia segera berbalik dan melarikan diri. Pada saat yang sama, lelaki tua berjubah rami itu mengirim proyeksi suara ke kaisar bela diri ras mayat lainnya. Cepat, pergi, cepat. Raja Naga Azure Xiao Chen ada di sini. Kami bukan tandingannya. Cepat, lari. Xiao Chen bahkan berhasil membunuh kaisar bela diri surgawi yang lebih besar dari surga kelima di lautan berbintang surgawi, suatu prestasi yang menimbulkan badai besar di lingkaran kaisar bela diri. Meskipun kaisar bela diri tahu bahwa Xiao Chen pasti menggunakan harta karun rahasia atau seni rahasia, tidak ada yang tahu apakah dia bisa menggunakannya lagi atau tidak.
Kedua kaisar bela diri ras mayat ini ingin menggunakan serangan diam-diam ini untuk memimpin dalam mendapatkan manfaat militer. Mereka tidak rela mati di sini untuk apa-apa. Itu dia, kaisar bela diri ras mayat lainnya terkejut. Dia berteriak pada pembudidaya ras mayat di bawah, menyebar. Para pembudidaya ras mayat yang mengelilingi pulau kecil di tengah danau tidak bisa mengerti. Mereka jelas memegang keuntungan dan datang dengan dua kaisar bela diri untuk menyerang secara diam-diam danau daun maple ini. Mengapa mereka berpencar sekarang? Namun, atasan mereka sudah mengeluarkan perintah, jadi mereka harus bubar. Seketika, mereka mundur ke kejauhan seperti air pasang yang surut. Para murid di danau daun maple juga terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa pembudidaya ras mayat tiba-tiba mundur dalam kebingungan? Bahkan dua kaisar bela diri ras mayat melarikan diri dengan panik. Jelas, tidak ada kaisar bela diri ketiga. Ini berarti bahwa bala bantuan mereka tidak memiliki kaisar bela diri. Namun, mengapa musuh menyebar? Aku akan pergi sebentar dan akan segera kembali, kata Xiao Chen kepada dua gadis di sampingnya. Kemudian, membawa kotak pedang perunggu di punggungnya, dia mengeksekusi seni naga ikan dan mengejar. Jika Xiao Chen membiarkan dua kaisar bela diri surga pertama melarikan diri di depan matanya, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Meskipun kotak pedang perunggu agak memperlambat kecepatan Xiao Chen, seni naga ikan miliknya sudah memungkinkan dia untuk menembus batas yang ditentukan oleh hambatan udara. Meskipun berangkat kemudian, Xiao Chen mengejar dua kaisar bela diri ras mayat yang melarikan diri dalam beberapa napas, memperpendek jarak di antara mereka menjadi hanya 10 km. Bagaimana dia begitu cepat? Dua kaisar bela diri ras mayat terkejut. Dalam kebingungan mereka menguatkan diri dan memilih untuk mengambil risiko merobek ruang dan bepergian dalam kehampaan untuk bergerak lebih cepat. Bepergian dalam kehampaan tanpa memahami keadaan ruang sangat berbahaya. Tempat itu memiliki ruang dan waktu yang mengalir terus-menerus. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia mungkin akan terperosok ke dalam arus ini dan terpotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya atau hilang dalam aliran ruang waktu selamanya. Oleh karena itu, meskipun kaisar bela diri dapat merobek ruang, hanya sedikit yang akan melakukannya saat melarikan diri. Mereka takut bahwa mereka mungkin menjadi ceroboh dalam kebingungan mereka dan terhanyut dalam aliran ruang waktu. Kaisar bela diri lebih suka melakukan perjalanan melalui kehampaan saat mereka tenang. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk tanah alam Kunlun di mana ruang lebih stabil. Mereka tidak akan berani merobek ruang dengan santai di surga berbintang yang tak terbatas, bahkan jika mereka punya cukup waktu dan tenang. Mereka takut mereka akan ceroboh dan memicu badai surga berbintang, yang akan mengakibatkan mereka mati tanpa mayat. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia tidak panik. Bahkan jika keduanya memasuki kekosongan, kecepatan mereka masih tidak bisa menandingi kecepatannya dalam jangka pendek. Selama dia menyerang cukup cepat, dia bisa memaksa keduanya keluar. Suara mendesing, sosok Xiao Chen berkedip di udara dua kali. Setiap kali dia berhenti, dia mengirim serangan telapak tangan yang mengandung energi primordial ke kekosongan, mengguncang ruang dan menyebabkannya bergetar. Dengan setiap serangan telapak tangan, Xiao Chen menjatuhkan kaisar bela diri ras mayat dari kehampaan. Ketika dua serangan telapak tangan dilakukan, Xiao Chen berdiri di jalan dua kaisar bela diri ras mayat, mencegah pelarian mereka. Dua kaisar bela diri ras mayat di peti mati menunjukkan ekspresi yang sangat cemberut. Pria tua berjubah rami itu berkata, "Raja Naga Biru, bagaimana ini membuatmu senang? Mengapa perlu menekan kita ke titik ini demi seorang teman? Bahkan jika kamu membunuh kami, kamu akan berakhir menderita juga. Jika kamu membiarkan kami pergi, kami berdua bersedia memberimu 50.000 esens stone." Kaisar bela diri memiliki waktu terbatas untuk mengolah energi primordial. Sebagian besar waktu, mereka masih mengolah hukum surgawi dan energi hukum mereka. Esens stone adalah mata uang umum antara kaisar bela diri. 50.000 batu esensi sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Kedua kaisar bela diri ras mayat ini agak tulus. Namun, Xiao Chen tidak mau menempuh rute ini. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku bisa membiarkanmu pergi. Namun, Anda harus bersumpah untuk meninggalkan provinsi langit tertinggi dan tidak kembali selama 10 tahun. Petik 2. Orang-orang yang mencapai kaisar bela diri tahu bahwa sumpah dan keberuntungan yang tampaknya halus, serta dao surgawi, benar-benar ada. Sumpah tidak bisa diucapkan sembarangan. Begitu mereka menentang sumpah mereka akan menderita serangan balasan dari dao surgawi. Dua kaisar bela diri ras mayat tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, mereka bertukar proyeksi suara, mendiskusikan sesuatu. Setelah beberapa saat, lelaki tua berjubah rami itu mendengus dingin.
Kamu terlalu naif. Kami berdua datang ke sini untuk mengumpulkan jasa militer. Ketika kami mengumpulkan cukup, kami dapat memperoleh pil primordial dan harta lainnya dari Persatuan Dewa Dao untuk meningkatkan kultivasi kami. Anda bisa lupa menyuruh kami pergi. Petik 2. Kalau begitu, tidak ada gunanya bernegosiasi lebih lanjut. Xiao Chen tidak membuang waktu lagi untuk berbicara. Dengan sekejap, dia menyerang pria tua berjubah rami itu, berniat untuk membunuhnya terlebih dahulu. Tatapan sedih berkelebat di mata pria tua berjubah rami itu. Kemudian, dia memukul tutup peti mati yang dia duduki. Mayat iblis yang memancarkan deat ki yang luar biasa menyerbu keluar. Dengan keengganan yang sama, kaisar bela diri ras mayat lainnya melepaskan mayat iblis di peti matinya sendiri. Dua kaisar bela diri ras mayat berencana untuk melepaskan mayat iblis kelas kaisar, yang telah mereka habiskan banyak upaya untuk menyempurnakan, untuk menunda Xiao Chen, memberikan diri mereka kesempatan untuk melarikan diri dan hidup. Memperbaiki mayat iblis kelas kaisar tidaklah mudah. Keduanya menguatkan diri untuk menyerah, menunjukkan bahwa mereka sangat menentukan. Mayat iblis tidak takut mati saat mereka menerkam Xiao Chen. Mereka mengeluarkan ki kematian yang padat, mewarnai awan di langit menjadi hitam seperti tinta. Merusak. Xiao Chen menyipitkan matanya. Di masa lalu, dia telah menemukan hal-hal kematian seperti itu, yang tidak memiliki spiritualitas, sulit untuk dihadapi. Namun, sekarang, dia sudah memahami domain sabre, dan niat pedangnya sangat kuat. Dia meninju. 100 kekuatan naga di tubuhnya melonjak, dan niat pedang di lautan kesadarannya bergejolak, berkumpul di tinjunya pada saat yang sama. 100 naga muncul di belakang Xiao Chen, meraung bersama. Namun, ketika dia meninju, suara pedang berharga yang terhunus benar-benar membuat naga mengaum. Pukulannya seperti pedang tajam yang tak tertandingi. 100 gambar naga di belakangnya tampak berubah menjadi pedang tajam, membentuk angin pedang tajam. Xiao Chen melemparkan 2 pukulan ke mayat iblis yang sangat dibanggakan oleh 2 kaisar bela diri ras mayat. Sebuah pukulan menghantam masing-masing. Niat pedang mengamuk melonjak kemana-mana, merobek mayat iblis menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa berkumpul kembali. Mayat iblis gagal menunda Xiao Chen sama sekali. Sebaliknya, mereka membiarkan momentum dan auranya naik ke level lain. Dengan suara angin kencang, tubuh Xiao Chen bergerak seperti ikan di air. Kemudian, dia tampak seperti naga yang melompat keluar dari laut. Ketika beralih antara keheningan dan gerakan, dia sangat cepat, mengejar 2 kaisar bela diri ras mayat sekali lagi. Ketika Xiao Chen mendekat, dia segera mengeluarkan medan kekuatan Taiji, yang mencegah 2 kaisar bela diri ras mayat melarikan diri lagi. Bang, 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 di udara, meskipun Xiao Chen bertarung melawan 2 sendirian, dia memiliki keuntungan luar biasa, menekan 2 kaisar bela diri ras mayat. Di pulau di tengah danau, seorang lelaki tua berbaju ungu terpesona saat melihat pemandangan di udara. Para pembudidaya di samping semuanya agak tercengang ketika mereka melihat ini juga. Rambut putih dan jubah putih. Sepertinya itu benar-benar Raja Naga Azure Xiao Chen. Rumor itu sepenuhnya benar. Dia seperti anjangsi dari Istana Petir dan petir kami dan kakak senior pertama Sekte Langit Tertinggi Sui Lingling. Namun, meskipun mereka juga dapat mengalahkan Kaisar Bela Diri, mereka tidak dapat melakukannya dengan mudah seperti dia. Dia menekan 2 kaisar bela diri ras mayat ke titik di mana mereka tidak bisa berlari sama sekali. Ini luar biasa. Betapa kuatnya. Aku bertanya-tanya mengapa Raja Naga Azure melewati danau daun maple kita. Saat para pembudidaya berbicara, 2 gadis cantik terbang ke pulau itu. Salah satunya mengenakan kerudung, yang menyembunyikan wajahnya. Namun, hanya berdasarkan sosoknya yang indah dan matanya, yang berkilauan dengan spiritualitas, mereka dapat menentukan bahwa ini adalah kecantikan yang luar biasa. Setelah para pembudidaya melihat penampilan gadis lain, semua orang di pulau itu tersambar petir. Pria tua berpakaian ungu yang membela tempat ini merasa aneh ketika dia berkata, bukankah ini putri suci Istana Bulan, Yue Bingyun? Meskipun aneh, kedua gadis itu memiliki ban lengan merah yang secara pribadi disempurnakan oleh Supreme Sky Prime di lengan mereka, jadi kesetiaan mereka tidak salah lagi. Pria tua berpakaian ungu memimpin jalan dengan pengawal mengikuti di belakang di kedua sisi. Kemudian, dia bergegas keluar dari pulau dan menyambut kedua gadis itu. Saya adalah tetua dari Istana Petir dan Petir, yang ditugaskan di sini untuk mempertahankan pulau ini. Bolehkah saya tahu apa urusan Putri Suci di sini? Yue Bingyun tersenyum tipis dan berkata, sekarang, aku bukan lagi Putri Suci Istana Bulan. Penatua Ma, tidak perlu sopan. Ini adalah saudara perempuan saya, Mo Chen, wakil ketua Sekte Gerbang Naga.
Kami berdua hanya di sini untuk menunggu seseorang. Petik 2. Menunggu seseorang. Pria tua berpakaian ungu melihat pertempuran di langit dan mengerti. Apakah kamu menunggu Raja Naga Azure Xiao Chen? Benar, di bawah perintah dari Supreme Sky Prime, Azure Dragon King ada di sini untuk mengambil alih Maple Leaf Lake. Kami berdua dapat dianggap sebagai pendampingnya, jelas Yue Bingyun dengan lembut. Saat Yue Bingyun mengatakan ini, sedikit kegembiraan segera muncul di wajah kelompok pria tua berpakaian ungu itu. Dia bertanya dengan cepat, benarkah? Tentu saja, itu benar. Nanti, ketika Azure Dragon King turun, beberapa dari kalian dapat memeriksa token perintah Supreme Sky Prime. Mo Chen tersenyum saat dia berbicara, suaranya terdengar seperti mata air pegunungan yang menggelegak, sangat menyenangkan di telinga. Itu hebat, dengan Raja Naga Azure yang mempertahankan tempat ini, simpul kita ini diamankan. Betul sekali, sebelumnya, Danau Daun Maple diganggu karena hanya ada satu kaisar bela diri yang membela kita. Sekarang, mari kita lihat siapa yang berani menyerang kita secara diam-diam. Kelompok lelaki tua berpakaian ungu itu berteriak dalam kegembiraan yang tak tertahankan. Dengan Xiao Chen di sini, para pembudidaya ini tidak hanya lebih mungkin untuk bertahan hidup tetapi bahkan mungkin mendapatkan banyak manfaat militer. Saat kedua belah pihak mengobrol, dua ledakan hebat datang dari langit. Gemuruh, langit dan tanah bergetar, tiang-tiang air membubung dari danau. Badai spasial hitam muncul di udara. Ini adalah hasil dari dua kaisar bela diri ras mayat yang memilih untuk meledakkan hati kaisar mereka dengan putus asa. Namun, keduanya hanyalah kaisar bela diri surga pertama. Xiao Chen telah memperhatikan lebih awal dan melarikan diri jauh, hanya terkena beberapa gempa susulan. Mengayunkan lengannya, Xiao Chen mengirimkan angin kencang untuk menyebarkan kabut hitam pekat di Atki. Kemudian, sosoknya melintas, dan dia mendarat di pulau di tengah danau. Salam, Raja Naga Azure. Kekuatan seperti itu benar-benar meyakinkan banyak murid di pulau itu. Ketika mereka melihat Xiao Chen turun, mereka semua membungkuk memberi salam. Xiao Chen sudah terbiasa dengan semua ini dan tidak terlalu peduli dengan aturan ini. Secara alami, dia tidak akan memperhatikan kemuliaan kosong seperti itu. Dia melangkah maju dan menyerahkan token perintah Supreme Sky Prime kepada Elder Ma. Setelah lelaki tua berpakaian ungu itu memeriksanya, dia mengembalikan token perintah ke Xiao Chen. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, Raja Naga Azure benar-benar sesuai dengan reputasinya. Saat Anda bergerak, Anda membunuh dua kaisar bela diri. Itu sama dengan 100.000 manfaat militer dan dapat ditukar dengan 10 pil primordial. Petik 2. Berita ini mengejutkan Xiao Chen. Tanpa diduga, dengan membunuh dua kaisar bela diri, dia bisa mendapatkan 10 pil primordial. Raja Naga Biru, tolong lewat sini. Saya perlu membahas beberapa hal tentang serah terima. Saya akan mengirim orang untuk mengatur akomodasi individu untuk Nona Mo Chen dan Nona Bingyun. Bagaimana menurutmu? Pria tua berpakaian ungu itu menyarankan dengan hormat. Meskipun dia adalah kaisar bela diri, dia harus menghormati Xiao Chen, yang dapat dengan mudah membunuh dua kaisar bela diri surga pertama. Namun, meski begitu, lelaki tua berbaju ungu itu masih merasa rumor itu dilebih-lebihkan. Melihat kekuatan yang ditunjukkan Raja Naga Azure, dia hanya setara dengan kaisar bela diri surgawi kecil. Kekuatan dan aura kaisar yang dia tunjukkan menunjukkan perbedaan yang jelas dari kaisar bela diri surga keempat. Mungkin, ketika Raja Naga Azure membunuh kaisar bela diri langit kelima, dia menggunakan beberapa harta karun rahasia atau teknik rahasia. Tentu saja, tidak peduli yang mana, dia yang memiliki kekuatan puncak kaisar bela diri surgawi kecil sudah cukup bagi lelaki tua berpakaian ungu untuk menghormatinya. Tidak perlu berpikir begitu banyak. Xiao Chen mengangguk dan mengikuti lelaki tua berpakaian ungu itu, menuju ke sebuah paviliun di pulau di tengah danau. Sementara itu, halaman kecil di dekatnya disiapkan untuk Mo Chen dan Yue Bingyun. Di dalam paviliun, lelaki tua berpakaian ungu menyeduh sepoci teh untuk Xiao Chen. Setelah secara pribadi mengisi cangkir Xiao Chen, dia berkata, Azure Dragon King, seperti ini, sementara prosedur serah terima tidak rumit, itu sangat penting, jadi kita tidak boleh ceroboh tentang bagian manapun darinya. Saya harap Raja Naga Azure memahami tanggung jawab ini. Xiao Chen mengangguk, menunjukkan pemahamannya. Elder Ma, tidak perlu terus memanggilku Raja Naga Azure. Panggil saja aku dengan namaku. Sekarang, kita semua berdiri di garis depan yang sama, tidak perlu bersikap begitu sopan. Juga tidak perlu diam tentang apapun. Petik 2. Penatua Ma tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan ikut upacara. Saudara Xiao Chen,
Begini, ada dua poin utama untuk mempertahankan Danau Daun Maple. Yang pertama adalah apa yang Anda alami, memblokir serangan diam-diam dari Deity Dao Union, mencegah mereka memecahkan simpul formasi. Ini agak umum. Yang kedua adalah serangan skala besar dari Dewa Dao Union. Anda perlu mengaktifkan pelat formasi yang berkorelasi dengan seluruh lapisan formasi ke-9. Ini biasanya yang paling bermasalah. Begitu pihak lain memulai serangan habis-habisan, akan ada tekanan besar. Kami hanya bisa menahannya dengan mengandalkan formasi. Petik 2. Setelah Penatua Mo selesai berbicara, dia menyerahkan piring formasi merah menyala kepada Xiao Chen. Ada gunung dan sungai yang tercetak di bagian depan pelat formasi dan matahari merah menyala di sebaliknya. Xiao Chen menerimanya dan memperbaikinya. Saat dia memegangnya di tangannya, dia segera merasakan hubungan antara Danau Daun Maple dan seluruh tubuhnya. Di dalam Maple Leaf Lake, Xiao Chen bisa menggerakkan sejumlah besar energi, yang akan sangat memperkuat serangan dan pertahanannya. Ini adalah pelat formasi untuk Danau Daun Maple. Semua murid Sekte Langit Tertinggi dalam formasi akan menerima dorongan dari formasi. Saat Anda memegang pelat formasi, dorongan yang Anda terima akan lebih besar. Selanjutnya, Anda dapat memanggil roh formasi untuk bertarung kapan saja. Petik 2. Penatua Ma dengan serius menjelaskan berbagai fungsi formasi dengan sangat rinci. Xiao Chen sangat cerdas, setelah hanya mendengarnya sekali, dia mengingat semuanya dengan hati, memahami sebagian besar. Yang tersisa hanyalah mencobanya sendiri untuk benar-benar memahami segalanya. Ini adalah dua hal utama yang biasanya perlu Anda ketahui. Sekarang, kita tidak bisa kehilangan bahkan satu lapisan formasi. Dengan hilangnya setiap lapisan, kekuatan formasi secara keseluruhan akan berkurang secara signifikan. Dorongan yang diterima Supreme Sky Prime dan Kaisar Bela Diri lainnya dari formasi akan semakin menurun. Petik 2. Penatua Ma tersenyum dan menambahkan, namun, dengan Raja Naga Azure yang membela Danau Daun Maple, simpul ini seharusnya aman. Setelah itu, keduanya mengobrol sebentar. Xiao Chen mengangkat topik tentang manfaat militer. Sebelumnya, Penatua Ma dengan santai menyebutkan 10 pil primordial. Xiao Chen mengingat ini sejak saat itu. Pil primordial dari Flame Rock Sovereign telah membawa manfaat besar bagi Xiao Chen dan memberinya pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pil primordial. Penatua Ma berkata, karena ini adalah medan perang, kedua belah pihak memiliki manfaat militer sebagai motivasi. Saya tidak yakin tentang persatuan Dewa Dao, tetapi Perdana Langit Tertinggi mengatakan bahwa untuk setiap Kaisar Bela Diri Surga pertama yang terbunuh, dia akan memberikan 5 pil primordial sebagai hadiah. Seperti yang Anda ketahui, Primes telah mengembangkan energi primordial mereka hingga batasnya dan tidak dapat meningkat lebih jauh. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki masalah dalam menyempurnakan pil primordial. Selanjutnya, saya mendengar bahwa Thunder Sovereign menyerahkan sejumlah besar pil primordial ke Supreme Sky Prime sebelum dia pergi. Oleh karena itu, penghargaan untuk jasa militer cukup bagus di pihak kita. Penatua Ma memandang Xiao Chen dengan agak iri. Dia sendiri adalah Kaisar Bela Diri dan secara alami tahu tentang penggunaan pil primordial yang menakjubkan. Setelah mengobrol lebih lama, Penatua Ma pergi. Penatua Ma masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi Xiao Chen tidak menahannya. Setelah Penatua Ma pergi, Xiao Chen keluar dari pavilion juga, berjalan keluar sendirian. Dia ingin melihat sendiri seperti apa provinsi langit tertinggi sekarang. Sebenarnya, Maple Leaf Lake sudah sangat jauh dari Supreme Sky City. Orang biasa membutuhkan waktu 3 hari 3 malam untuk mencapainya, bahkan dengan menunggang kuda. Namun, ada wilayah yang lebih luas di depan Danau Daun Maple. Tempat itu dulunya damai. Sekarang, Xiao Chen berdiri di puncak salah satu gunung tinggi di tepi danau. Saat dia melihat ke kejauhan, dia melihat bahwa semuanya telah berubah menjadi puing-puing. Kota, gunung, dan sungai semuanya hancur tanpa bisa dikenali. Setiap tempat yang masih utuh ditempati oleh Deity Dao Union. Langit tertutup awan gelap pekat yang terdiri dari berbagai kapal perang dari Persatuan Dewa Dao. Mereka menggantung spanduk mereka, yang berkibar keras tertiup angin. Ketika Xiao Chen melihat semua ini dari gunung yang tinggi, kekuatan pribadinya terasa tidak berarti. Mengingat skala pertempuran besar ini, kekuatan pribadinya sangat terbatas. Bahkan jika itu terjadi di dalam formasi lapisan ke-9, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang signifikan dan hanya bisa melakukan yang terbaik. Pertempuran ini memakan waktu terlalu lama dan melibatkan terlalu banyak pembudidaya. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan timnya. Xiao Chen memperhatikan untuk waktu yang lama dari gunung tinggi yang tertutup pohon maple ini sebelum mundur dan kembali ke Danau Daun Maple.
Ketika matahari terbenam di barat, bintang-bintang muncul, malam tiba tanpa suara. Xiao Chen menenangkan dirinya dan mulai mempraktekkan Void Breaking Stance, jurus pertama dari teknik Flawless Sabre. Pada saat yang sama, dia juga bermeditasi, mencoba membentuk gerakan kedua. Dia agak bebas. Tanda pisah. Adapun persatuan Dewa Dao, kam utama yang bertanggung jawab untuk memecahkan formasi menunjukkan pemandangan yang sama sekali berbeda. Di sebuah ruangan berukuran rata-rata, 4 kaisar bela diri surgawi besar, masing-masing dari ras mayat, ras hantu, ras dewa, dan ras manusia, duduk di depan. Di belakang masing-masing dari mereka adalah kaisar bela diri surgawi kecil dari ras mereka masing-masing. Hitungan cepat memberikan total 4 kaisar bela diri surgawi besar dan 46 kaisar bela diri surgawi kecil. Hampir semua kaisar bela diri yang dikirim oleh Persatuan Dewa Dao untuk menghancurkan formasi berkumpul di sini. Adapun kaisar bela diri yang lebih kuat, mereka menunggu dan menangani situasi saat berkembang, seperti Sekte Langit Tertinggi. Sekarang masih belum waktunya bagi mereka untuk mengambil tindakan. Pada kenyataannya, ini adalah kompetisi yang tidak berwujud juga. Pihak manapun yang tidak tahan dan mengirimkan kaisar bela diri puncak mereka terlebih dahulu akan segera dirugikan. Misalnya, jika Sekte Langit Tertinggi tidak dapat mempertahankan formasi mereka dan perlu mengaktifkan kaisar bela diri surgawi yang lebih besar untuk menyelesaikan situasi, kaisar bela diri surgawi yang lebih besar dari Serikat Dao akan tertawa ketika mereka menyaksikan kaisar bela diri surgawi yang lebih besar ini menghabiskan energi mereka. Elite Deity Dao Union akan menunggu dan menghemat energi mereka. Ketika musuh kelelahan, mereka akan menyerang dalam satu gerakan, yang akan jauh lebih santai bagi mereka. Di sisi Danau Daun Maple, 2 kaisar bela diri dari ras mayat meninggal. Ini agak tidak teratur. Tak satu pun dari pembudidaya ras mayat yang menyertainya kembali hidup-hidup. Ini bahkan lebih tidak teratur. Kita perlu mengklarifikasi situasinya. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi serangan utama besok. Petik 2. Yang duduk di tengah adalah ras Dewa Kaisar Bela Diri Surgawi yang lebih besar bernama Leng Zhengyang, komandan nominal dari pasukan sekutu dari 4 ras. Apa yang harus diselidiki? Kaisar Bela Diri ras mayat hanya memiliki kekuatan rata-rata di tempat pertama. Mereka serakah dan mengambil risiko. Saya merasa bahwa agak normal bagi seluruh kelompok mereka untuk dimusnahkan. Kaisar Bela Diri Surgawi yang lebih besar dari ras hantu berkata dengan tidak peduli, menyebabkan Kaisar Bela Diri Surgawi yang lebih besar dari ras mayat frustrasi yang luar biasa. Semua orang tahu bahwa perlombaan mayat dan perlombaan hantu tidak akur. Sekarang mereka bersama di tempat yang sama, akan aneh jika mereka tidak bertengkar satu sama lain. Leng Zhengyang menggelengkan kepalanya dan memandang Kaisar Bela Diri Surgawi yang lebih besar dari umat manusia, seorang penatua dari Istana Gairah Phoenix. Saudara Qianxing, bagaimana menurutmu? Orang tua ini bernama Su Qianxing. Dia memegang posisi yang agak tinggi di Istana Gairah Phoenix, jadi Kaisar Bela Diri Surgawi Agung ras dewa ini tidak berani meremehkannya. Su Qianxing menjawab, itu bukan masalah besar. Danau Daun Maple bukanlah simpul utama. Target utama kami masih Meteor Trail City. Itu adalah simpul utama dari lapisan ke-9. Petik 2. Bagus. Hal ini diselesaikan, kemudian. Rencana serangan besok tidak akan berubah. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memecahkan lapisan formasi ke-9. Petik 2.